kan ada yang apakah darah apa sih, sorry. Kalau dalam psikologi kan ada yang, oh dia masuknya introvert atau ekstrovert. Nah, itu sisi apa? Kalau dari tadi, kalau kita melihat ada muslim, munafik, ada kafir, itu dari sisi apa gitu. Artinya bisa jadi itu ketemu semua di situ. Apakah itu berbeda pendapat atau saling bertentangan atau tidak, itu nanti yang nanti ada UTS. Nah, kelompok 5, nah ini kelompok 5-nya sih seru nih, pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam, anak-anak itu sebenarnya apa yang diharapkan anak-anak dalam Islam itu sepertinya harus diapain gitu. Apakah kita akan mengatakan bagaimana misalkan kita mensikapi misalkan orang-orang yang suka banget misalkan mengatakan ke anak-anak dasar bandel, apakah itu dibolehkan? Kalau dalam psikologi kan dikatakan hati-hati dengan labeling gitu. Tapi dalam Islam apakah itu memang dibolehkan atau bagaimana? Padahal dalam Islam pun Anda mungkin kenal dengan satu hadis yang mengatakan kesannya ajarilah anak sholat di usia 7 dan kalau nggak melakukan di usia 10, itu maksudnya seperti apa? Kayak kesannya kekerasan gitu. Nah, ini nanti kita bisa bahas di kelompok 5. Kelompok 6 usia remaja. Nah, ini menarik nih, murahakoh kalau bahasa Arabnya. Itu gimana tuh? Untuk orang-orang yang ada di dua dunia. Satu sisi ngerasa masih anak-anak tapi belum dianggap dewasa. Bagaimana kita mengantisipasi anak-anak yang lagi labil ini gitu kan. Apakah Islam mengarahkan ke arah sana gitu, yang sudah mau balik atau baru balik gitu kan. Lalu kelompok 7 tentang dewasa. Bagaimana kita memahami orang-orang yang dewasa dari sisi pemahaman Islam gitu kan. Bagaimana kita memahami itu semua. Nanti kalau saya diskusi bebas terkait dengan konsep rumah tangga. Kalau pertanyaannya, Bu Sari kok konsep rumah tangga? Karena asumsinya anggaplah saya yang sudah menikah gitu kan. Jadi palingnya saya akan gambarkan itu. Nanti kelompok 8 tentang permasalahan sosial. Apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Jadi kalau ada permasalahan personal, ada permasalahan sosial. Kalau satu orang malas, ya personal. Tapi kalau tiba-tiba satu kelas malas semua, itu jadi sosial. Jadi kok bisa nular nih gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan permasalahan sosial. Kenapa itu terjadi? Kenapa satu masalah semuanya kena? Dan bagaimana Islam melihat hal tersebut gitu loh. Lalu ada kesehatan mental. Kesehatan mental adalah mental yang sehat itu yang seperti apa gitu. Jadi kita mengidentifikasi dulu apa yang dimaksud dengan mental yang sehat itu harus seperti apa. Karena apa? Setelahnya baru ada psikoterapi. Kalau sakit diapain? Apakah cukup dengan hanya diruqyah? Apakah harus ke dokter atau bagaimana? Nah, ini yang psikoterapi dalam Islam. Ini yang kita bahas selama saya bagi sengaja 10 gitu kan. Jadi nanti otomatis setiap kelompok akan bikin makalahnya. Lalu nanti tapi saya bebaskan Anda untuk kalau ngomong manusia dari Islam ngomong apa ya enaknya yang terkait dengan psikologi misalkan. Oh, Islam memandang manusia sebagai orang yang misalkan masyar misalkan atau apa artinya cara manusia itu misalkan ada kolbun, ada fuad, itu bedanya apa? Silakan gitu loh. Saya bebaskan Anda untuk itu. Oke ya, lalu saya pengen langsung bagi kelompoknya nih. Tadi ada Nurul Amanah ya? Benar nggak sih? Iya, Bu. Sama Alfiani? Iya, Bu. Alfiani ya. Oke, Nurul Amanah Anda sudah jadi PJ, jadi Anda nggak boleh jadi ketua kelompok ya. Anda berarti tinggal berharap Anda hanya tinggal berharap semoga Anda ditunjuk oleh teman yang lain gitu. Oke, saya pengen mempersilakan Anda yang menjadi ketua kelompok, raise hand. Silakan. Yang mau jadi ketua kelompok, saya nggak mau nunjuk tapi silakan raise hand. Silakan angkat tangannya. Enak kalau jadi ketua kelompok, mungkin Anda pernah ngerasain jadi ketua kelompok itu seru. Oke, silakan. Ada Gemma. Ada lagi Egis. Ahmad Izzuddin. Oke. Ada Torik dan ada Fauzi. Sebentar. Torik Al-Hafiz dengan Fauzi Firmansyah.
Zarifa. Zarifa dan Naila. Rahma Ega. Siapa lagi yang belum disebut? Gema sudah, Rahma Ega, Naila sudah, oh Rafiki. Siapa yang belum disebut? Asroil ya, oke. Asroil. Kita mulai dari Gema. Gema pilih salah satu temennya. Nggak diajak aja, Bu. Hah? Nggak diajak aja gitu, Bu. Biar enak gitu. Kalau milih nanti itu, Bu, takutnya. Enggak, saya bebas. Itulah haknya seorang. Izin masuk, Ibu. Izin masuk. Apa? Siapa? Gema? Saya mau pendapat, Ibu. Siapa? Gis. Ya kenapa, Gis? Kalau seandainya nunjuk itu, Bu, walaupun Ibu bilang hak, tetapi kalau dalam psikologi itu, menurut saya nanti yang di bagian akhir itu nanti yang dapat yang kurang gitu, Bu, menurut saya. Jadi saran saya, kalau emang maunya hak dari ketua, pilihnya satu aja, jangan semuanya dia milih gitu, Bu. Emang cuma satu? Pilih satu, terus sisanya acak, Ibu. Iya enggak, nanti memang saya memilihnya itu enggak selalu di nomor satu mulu. Jadi putaran pertama dimulai dari Gema sampai Asroil, nanti berikutnya mulai lagi dari Izudin gitu loh. Sudah dipertimbangkan hal tersebut. Berarti kan kalau saya kan jujur, Bu, kalau saya mau punya kelompok yang kalau menurut saya itu yang saya frekuensi itu juga cepat gitu, Bu, kerjanya. Jadi kan berarti kan yang bagus-bagus dong, Bu. Iya, makanya yang pertama ini otomatis kan ini nomor 1 sampai 10 otomatis milih nih ya. Tapi nanti kan untuk gelombang keduanya dimulai bukan dari Gema lagi, saya acak dari Torik gitu loh. Jadi masing-masing punya apa namanya gantian jadi orang pertama milih kelompoknya gitu loh. Enggak cuma Oke, coba, Bu. Ya. Iya, coba aku coba. Oke. Gema silakan pilih satu. Nurul Amanah, Bu. Nurul Amanah. PJ boleh kan, Bu? Oke, Nurul Amanah. Oke, Gis. Salsabila Wafa. Dulu saya cek dulu ya namanya Oke, Salsabila Wafa. Oke. Oke, Izudin. Dari saya Nur Alfiani, Bu. Nur Alfiani. Torik. Kalau saya itu, Bu, Robiah, Bu. Robiah Nur Amalia ya. Fauzi. Saya Dia Rubaiyah, Bu. Siapa? Dia Rubaiyah. Dia Rubaiyah, oke. Zarifa. Herna, Bu. Hernawati. Oke, Naila. Putri Hera Diani. Putri Hera Diani. Rahma Ega. Ntar dulu, Bu, sebentar, Bu. Ini aja, Bu. Anida Lutfia. Siapa? Anida. Anida Lutfia, oke. Anida Lutfia Zahra ya? Iya, Bu. Vicky. Siapa ya? Aulia Rahma. Aulia Rahma. Asroil. Yuli Khairunisa, Bu. Siapa? Yuli Khairunisa. Yuli.
Kok nggak ada ya? Belum datang ya? Kurang tahu, Bu. Nggak ada di sini. Salah, saya cek dulu ini. Saya harus memastikan orangnya hadir. Jadi di sini harus memilih orang yang hadir. Yang hadir ya, Bu. Ah, Ajra Kholwa, Bu. siapa? Ajra Kholwa. Azrahul, oke. Pertanyaan saya, kalian total berapa sih? Ada 42, Bu. Oke, kalau kayak gitu kita mulai. Jadi rata-rata akan dapat 4 orang ya. Oke, kita mulai dari Izudin. Apa lagi? Hah? Izudin, silakan. Iya Ibu. Oh, Ya. mulai dari saya ya. Ah, Tasya Kamila dulu. siapa? Tasya Ibu. Tasya. Oke, Tasya Kamila. Oke, Torik. Ihsan Fauzi, Bu. Sorry. Ihsan Fauzi. Wahyudin, oke. Fauzi. Rizky Riansyah, Bu. Rizky. Muhammad Rizky ya? Iya, Bu. Oke. Oke, Zarifa. Tengku Fani, Bu. Ya. Naila. Ini jadi ketua kelompok memperhatikan yang hadir nih, ini siapa lagi gitu ya. Hah? Siapa, Naila? Sebentar, Bu. Oke. Sofi, Bu. Apa? Sofi. Sofi. Siapa? Sorry. Iya. Hah? Sofia. Sofi SO ya? Ya. Oh, Sofia Hamidah ya? Iya, Bu. Sofia Hamidah. Oke, Rahma Ega. Didit Aditya, Bu. Wait. Oke. Oke, Rafiki. Bingung ya. Taruh ya. Yang siapa ya? Satu. Haidar, Bu, boleh? Haidar. Nanti dulu deh. Haidar Nggak ya? Iya, Bu. Orangnya nggak ada kayaknya. Haidar Alfikri nggak ada ya? Nggak ada. Ntar dulu, Bu. Saya cari lagi deh. Ini aja dulu. Haidar Alfikri ada, Bu. Oh, ada. Hah? Ada apa nggak? Ada Haidar Alfikri. Oh, Hai pakai Y ya, Haidar ya. Jatuh. Oke. Asroil. Viva, Bu. Viva Arpan.
Siapa, Sroil? Afifa Arfan, Bu. Afifa, wait, Afifa. Arfan ya, Afifa Arfan. Afifa Arfan. Oke. Gema? Nurul Fitri, Bu. Nurul Fitri. Nurul Fitri, oke. Oh, kita cuma ini ya. Tapi ingatnya 5 orang ya. Oke, Egis. Egis, Iya, Bu. silakan. Miranda. Miranda. Oke. Kita mulai lagi dari Rahma Ega. Terakhir. Ananta di Pamkara, Bu. Siapa? Ananta. Ananta di Pamkara. Oke. Rafiki. Sebentar, Bu. Lihat lagi, Bu. Nur Hafifah, Bu. Nur. Hafifah, benar. Nur Hafifah. Iya ya? Kagak ada. Hah? Nggak ada? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu, namanya Viva. Namanya Viva. Iya. Iya, nah, di situ namanya Viva. Oh, Viva Nur Hafifah. Ya Allah. Iya. Viva Nur Viva. Oke. Asroil. Ini slot ceweknya Siapa? bentar, Bu. Bentar, Bu. Ini ini, Bu, apa siapa sih namanya nih? Ren Zaidan, Bu. Tulisannya Ren Zaidan, oke. Iya, Renza. Gema, Mardiana Tahir, Bu. Pak Ardiana. Mardiana, iya, Pak. Oh, Mardiana. Mardiana Yuniar Taher. Iya, astagfirullah itu. Oke, Gis. Nanta udah diambil belum sih, guys? Udah. Ananta kelompok 8. Boleh deh. Psikologi Islam Muhammad Nur Hidayat. Nur Hidayat. Emang ada ya? Ada, Bu. MUH. Moh Nur Hidayat, oke. Izudin. Fikri Al-Kausar, Ibu. Fikri. Iya. Fikri Al-Kausar, Ibu. Oh, ada Fikri Aka ya? Oh iya, Fikri Akai ada. Oke, Tori. Itu, Bu. Apa ya? Sebentar, Bu.
Solahuddin, Bu. Alayubi. Solahuddin, oke. Alayubi, oke. Oke, Fauzi. Ibu ngambil yang nggak hadir di Zoom belum bisa ya, Bu ya? Belum bisa dipilih. Yang belum hadir di Zoom belum bisa ya, Bu ya? Belum. Oke, sebentar, Bu. Makanya saya cek, Muhammad Faruk, Bu. makanya saya di sini sekalian ngecek ada orangnya apa enggak. Muhammad Muhammad Faruk. Faruk ya, oke. Fauzi. Muhammad Faruk, Bu, tadi, Bu. Udah. Torik kan tadi? Udah ya? Torik tadi Solahuddin, Bu. Oh iya, Saya yang Muhammad berarti Faruk. salah tempat ya. Sorry. Oke, Oke, Zarifa, Hilya, Bu. Hilya. Ya. Nggak ada. Yang Muhammad Hilya Basyari. Iya, Bu, betul. Oke. Hilya Basyari. Naila. Naila. Yang belum raise hand, yang lainnya coba ini. Harusnya yang belum tinggal 2 ini. Izin masuk, Bu. Yang belum itu Pramadi sama Rohmat. Cuma 2 lagi. Kita Yuli bukan Hoirunisa. 42. Yuli Hoirunisa juga belum. Siapa? Yuli Hoirunisa. Tapi orangnya nggak ada. Oh iya. Itu masalahnya. Oke. Naila pilih siapa? Siapa ya? Bentar ya, Bu. Ya. Bu, saya sampai deg-degan, Bu. Kenapa? Itu, Bu. Siapa? Sebentar. Hah? Sebentar, Bu. Siapa? Sebentar. Tunggu sebentar, Bu. Maaf banget. Oke. Ramadi aja, Bu. Rahmadi. Ramadi. Pramadi ya? Iya, Bu. Oke. Oke, lalu tadi ada 2 orang. Siapa yang belum? Yuli Hoirunisa, dia nggak Sama? masuk. Sama Rohmat Nurhadi. Oke. Karena kita bingung nih udah taruh di mana 2 orang ini, saya berikan hak kepada, nanti silakan PJ yang menentukan Yuli, dan Yuli karena nggak hadir. Si Rohmat tadi sudah hadir sebenarnya, tapi karena ini sudah 4-4, silakan Nurul Amanah dan Alfiani nanti berembuk kira-kira Rohmat bagusnya masuk di mana dan Yuli masuknya di mana ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman ya, jadi ini nanti akan saya share. Lalu
Untuk Google Classroom-nya saya ini dulu. Sebenarnya saya udah bikin, tapi saya kasih dulu kodenya ke kalian berarti ya. Saya sengaja menggabungkan kelasnya A dan B karena supaya kalian jadi saling belajar gitu. Minimal kalau misalnya kelas yang satu lagi presentasi, materinya kan bisa jadi sama, nanti bisa saling lirik-lirikan gitu. Sebenarnya ke sana arahnya. Oke, wait. Ini saya sudah kirimkan classroom-nya, silakan nanti join di situ. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau nanya dulu terkait dengan kontrak perkuliahan sebelum kita mau bahas sedikit tentang psikologi itu apa sih sebenarnya gitu loh. Ada? Ibu mau nanya, untuk absen PJ buat juga nggak ya, Bu? Artinya gini, kalau PJ mau buat juga boleh gitu. Tapi kalau PJ mau buat nggak buat, tapi dia lebih buat berdasarkan karena nanti biasa setiap kali habis perkuliahan, nanti kan saya minta Nurul Amanah ini dengan Alfiani bikin grup nih, khusus ketua PJ dan PJ dan ketua kelompok. Saya biasanya akan minta bantuan PJ nih untuk ngecek, misalkan setiap habis perkuliahan gimana hadir semuakah kelompoknya, kan jadi gampang lebih dipantau oleh ketua kelompok dibandingkan PJ ngeliatin satu-satu kan. Jadi makanya kenapa tadi saya mintanya ID-nya adalah di depan adalah nama kelompoknya, baru underscore namanya gitu. Jadi paling nggak, oh ini yang nggak hadir. Karena saya berharapnya, walaupun saya mungkin nanti jadi nge-checklist juga sih, oh ini ada, ini enggak. Tapi paling nggak dengan bisa jadi PJ bisa lebih, karena PJ lebih fokusnya lebih sedikit, cuma 4 orang atau bahkan ada yang 5, itu lebih sedikit diamati dibandingkan PJ atau saya yang kan harus yang ngamatin banyak, ternyata ada satu yang hadir kelewat gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi PJ boleh bikin absen berdasarkan laporan real tersebut sih sebenarnya. Saya arahnya ke sana. Soalnya entah kenapa saya ngerasa kalau PJ bikin Google Form yang hadir nanti ini ya gitu, apa sih namanya? Hadir nanti isi absen ya, bisa jadi ada yang isi absen padahal orangnya nggak ada pas lagi the real-nya gitu. Tapi ya saya persilakan lagi ke PJ seperti apa, tapi yang pasti sih saya mungkin akan lebih ngelihat kepada laporan ketua kelompok setiap akhir perkuliahan, lebih ke sana. Ya, ada lagi? Halo, ada lagi teman-teman? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama, Mana. Oke ya, oke teman-teman, saya mau bahas sedikit aja tentang pengantar psikologi sebelum akhirnya minggu depan kita akan ngebedainnya dengan psikologi Islam. Oke ya, ini yang coba saya mau cepat kali ya, nggak mau lama gitu. Artinya karena saya yakin teman-teman udah paham banget dengan dunia psikologi gitu kan. Oke, wait. Oke, ini saya bilang psikologi umum makanya kan. Secara garis besar aja contohnya, ini secara bahasa kita mengatakan psikologi itu adalah psiki, adalah jiwa, logos itu adalah ilmu. Makanya ini dari berbagai bahasa sebenarnya ada. Cuma yang menarik adalah ketika kita mengatakan kalau yang namanya ilmu itu adalah harus ilmiah. Ilmiah, makanya kalau Anda mengatakan ilmu pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu kadang tidak harus ilmiah, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang ilmiah. Contoh paling gampang, misalkan kita akan mengatakan bahwa jadi ilmu itu didasarkan pada sesuatu yang sifatnya ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan misalkan. Makanya kenapa banyak orang bikin eksperimen, orang kalau ditimpukin sampah pasti marah, misalkan gitu kan. Jadi artinya karena eksperimen itu benar nggak sih? Oh ternyata benar. Tapi kalau pertanyaannya, tapi kok ada ya orang ditimpukin sampah nggak marah? Oh ternyata dia patung, paling gitu kan. Artinya karena ilmu itu ilmiah. Yang jadi menarik lagi makanya jadi segala sesuatu yang ilmiah, segala sesuatu itu harus ini kalau kita mengatakan logos, maka segala sesuatu harus ilmiah. Makanya kenapa kalau ada yang mengatakan ini sebenarnya yang benar itu ilmu agama atau pengetahuan agama. Kalau ilmu agama kesannya bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya misalkan kita akan bingung ketika ditanya
ada hal-hal yang sifatnya kayak spiritual, kayak misalnya di mana Tuhan gitu. Makanya kalau bahasannya adalah dia harus ilmiah, itu kesannya tasawuf banget, itu filsafat banget gitu. Akhirnya makanya kenapa banyak orang nggak percaya ya gara-gara nggak bisa diilmiahkan gitu kan. Atau nggak misalnya ada ngomong, sholat itu membawa keberuntungan. Ini menarik nih. Pertanyaannya, ada nggak bukti ilmiah? Bukti ilmiahnya kayak gimana ya Bu gitu? Ya kali dia bikin penelitian, diteliti 1000 orang yang sholat, ternyata memang 80%-nya beruntung gitu misalkan gitu. Nah kalau ada yang kayak gitu, itu kita sebut ilmiah. Tapi kalau tidak ada satupun yang seperti itu, jangan-jangan itu pengetahuan. Jadi cuma informasi yang dari dari mulut ke mulut. Makanya kenapa jadi seru tuh kalau ngomongin ilmu agama. Yakin nih ilmu agama. Kalau ilmu agama berarti harus diteliti. Karena saya ingat banget dulu saya tesis saya ngomongin tentang kaitan sholat dengan etos kerja misalkan, dengan kinerja. Jadi saya selalu waktu itu penelitian saya jadikan ilmiahnya. Ternyata orang yang sholatnya bagus, biasanya etos kerjanya bagus, misalkan gitu kan. Loh, itu benar dilakukan. Oh iya, karena saya pakai responden beneran, saya bilang. Saya lihat dan bla 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 gitu. Tapi koma sholat yang seperti apa yang dimaksud? Nah, ini yang lebih menarik lagi gitu kan. Kita pakai teori yang mana nih gitu loh. Ini yang kita sebut harus ilmiah. Kita harus ada definisinya, harus ada indikatornya. Atau dulu pernah ada penelitian menarik misalkan gini. 90% wanita di Jogja, dulu pernah ada yang kayak gitu. 90% mahasiswi di Jogja tidak perawan. Shock gitu. Bayangkan banyak orang shock karena asumsinya mereka menganggap, jangan di sekolah di Jogja, soalnya mereka jadi nggak perawan gitu. Ketika orang melihat penelitian itu shock dong. Ibu-ibu shock nggak menyekolah di Jogja dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai seorang peneliti, saya nanya dulu nih, definisi tidak perawan itu apa? Karena kan negatif thinking juga ya kalau akhirnya negatif thinking juga kalau akhirnya kita menganggap bahwa ya sekolah di Jogja semua nggak perawan. Ternyata di situ ada ininya, ada teorinya. Versi tidak perawan menurut peneliti itu adalah yang udah pegangan tangan dianggap nggak perawan. Langsung iya ilah kalau kayak gitu mah ya iyalah gitu. Nah ini yang sedangkan di otak kita yang jadi peneliti itu kesannya yang namanya tidak perawan sudah berhubungan. Nah, itu hati-hati dengan namanya penelitian. Yang namanya ilmiah itu harus jelas indikatornya. Nah, yang jadi menarik ketika ilmiah ini dikaitkan dengan jiwa, nah, apakah jiwa itu bisa diilmiahkan? Di mana letak jiwa? Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Jadi dulu orang sampai bilang jiwa ada di mana ya? Makanya zaman dulu tuh penelitiannya tuh aneh-aneh gitu. Artinya emang manusia punya jiwa ya? Buktinya apa? Loh, tapi kok ada orang gila, tapi nah ini kayak gitu kan. Akhirnya sekarang orang dipahami adalah jiwa direpresentasikan melalui perilaku. Makanya akhirnya ilmu psikologi lebih pada ilmu terkait dengan perilaku. Tapi zaman dulu itu enggak, zaman sekarang akhirnya udah sepakat ilmu psikologi terkait dengan perilaku yang yang merepresentasikan jiwa. Tapi dulu enggak gitu. Dulu itu dimulai dari misalkan makanya dulu kedokteran gitu kan. Dulu kedokteran yang memahami jiwa itu artinya sampai dianggap bahwa jangan-jangan gitu kan. Ada orang sakit gila diobati dengan dokter fisik gitu dan lain sebagainya. Oke ya, ini yang kita bilang ilmu jiwa. Tapi ilmu jiwa itu kan tidak bisa diatur karena makanya kenapa dulu psikologi dianggap dia belum diakui sebagai ilmu sendiri pada akhir abad 19. Karena dulu masih filsafat, karena ngomongin jiwa kan tasawuf banget kan, masih pemikiran. Jiwa itu yang seperti apa dan lain sebagainya. Makanya dipertanyakan kan jiwa itu tidak bisa dipelajari secara ilmiah karena tidak bisa diobservasi. Makanya yang dipelajari bukan jiwanya tapi manifestasi, representasi dari keberadaan jiwa yaitu perilaku. Oke ya. Makanya kenapa psikologi tidak bisa dikatakan ilmu jiwa, tapi lebih pada ilmu perilaku. Oke ya. Karena psikologi pada hal-hal ilmiah saja, sedangkan ilmu jiwa lebih pada sifatnya tataran tasawuf bahasanya gitu kan. Karena psikologi tidak mempersoalkan jiwa, tapi gejala kejiwaan. Ini yang membedakan nanti sana. Karena apa? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Oke, saya cepat di sini.
Intinya psikologi adalah mempelajari aktivitas, tingkah laku, motif, termasuk adalah artinya ada 2 kata kunci, ada 3, ilmu yang mempelajari tingkah laku, ketiganya harus manusia. Jadi kalau dia mengatakan, kita bisa nggak sih kalau ada kucing gitu, kita lihat, oh dia itu kalau udah ngais-ngais berarti dia pengen apa gitu. Oh ya, tapi itu bukan psikologi, karena kita tidak bicara tentang manusia, tentang binatang, itu beda lagi. Oke ya, makanya zaman dulu orang memahami ilmu jiwa itu ketika Anda paham dulu dengan Freud, itu jiwanya lebih pada, makanya orang lebih kenalnya sakit jiwa gitu kan. Jadi orang awalnya mereka mempelajari jiwa dari orang yang sakit jiwa, nggak enak banget. Lama-lama kesini akhirnya mulai pemahaman mereka berubah dan akhirnya sekarang orang melihat jiwa tidak harus dari yang sakit gitu kan. Karena tingkah laku berupa perbuatan bisa dilihat atau penghayatan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau perbuatan kan enak, oh dia tuh kalau ditepok pasti marah. Tapi kalau penghayatan itu kan motif, kita nggak bisa nebak nih, ini motifnya apa nih sebenarnya dia melakukan ini. Dan itu masalah yang penting. Karena apa? Karena lagi-lagi ketika ada orang berbuat salah, kita kadang kan mempertanyakan dulu motifnya. Dia nggak salah karena nggak tahu atau salah karena sengaja. Karena kalau dia salah karena sengaja, kita pasti marah dong. Wah, dia sengaja. Tapi kalau salah karena nggak tahu, kita memaklumi. Oh, dia nggak tahu ya, wajar lah gitu. Makanya orang kalau nggak mau dimarahin, biasanya pura-pura salah. Walaupun terkadang dia uji coba aja. Nanti kalau dimarahin, oh, maaf Pak, saya nggak tahu gitu kan. Jadi kita memainkan 2 hal tersebut. Oke ya. Nah di sini kalau psikologi umumnya mempelajari tingkah laku manusia secara umum, nah psikologi khusus dibagi-bagi itu. Kalau Anda dengar psikologi klinis gitu kan, ada mempelajari psikologi perkembangan gitu. Jadi kalau Anda menjadi guru bisa diajari tentang psikologi perkembangan. Artinya jangan sampai Anda salah memberikan memperlakukan siswa. Contoh paling gampang, anak kecil kalau telat Anda bisa tuh suruh diri angkat kaki. Anda ngajar nenek-nenek atau kakek-kakek, telat Anda suruh diri ngangkat kaki, besok insya Allah dia nggak belajar lagi gitu kan. Karena itu beda, walaupun mereka sama-sama belajar, tapi tidak bisa diperlakukan dengan sesuatu yang sama. Mereka punya harga diri yang bukan, kalau kita bilang mempunyai motif yang berbeda, harga diri yang berbeda. Jadi kesannya itu beda banget. Makanya saya ketika kenalan dengan suami saya dan dia cerita, dia kaget, hah kamu dosen agama gitu kan? Dia kaget karena apa? Dia cerita bahwa dia 2 kali tidak lulus pelajaran agama. Saya langsung bengong, waduh, kok jodoh aneh ya, saya bilang. Kenapa gitu? Saya dosen agama, tapi saya dapat jodoh orang yang tidak lulus agama 2 kali gitu. Nah, saya penasarannya kenapa nggak lulusnya? Saya tanya, kok bisa sih kamu nggak lulus? Emang kamu nggak pinter apa? Saya bilang gitu. Dia jawab dong, karena dia bilang dosen agamanya dulu itu memaksa mahasiswa loh, dia di kuliah kan, memaksa mahasiswa untuk ngafalin surat tertentu diri di depan kelas, ngafalin misalkan entah ngafal Al-Mulk lah gitu, Tabarakalladzi, tapi intinya dia kalau ngafalinnya di depan kelas berdiri gitu. Dan teman-temannya mau, karena apa? Nilai. Tapi dia ngerasa, loh saya bukan anak TK, saya bukan TPA, dan dia nggak mau. Karena suami saya nggak mau saat itu, nggak lulus. Ngambil PAI lagi dong. Ngambil PAI lagi, ketemu dosen yang sama. Iya. Dan gaya ngajarnya sama juga. Ya nggak lulus lagi, kata dia. Mendingan saya nggak lulus daripada saya ngerasa jadi anak bocah yang dipaksa untuk, kata dia gitu. Akhirnya baru yang ke tahun ketiga dia ngambil PAI lagi, ketemu dosen yang berbeda akhirnya. Nah ini yang saya bilang, bayangkan cara memperlakukan orang itu beda. Kita nggak bisa menyamakan. Kita nggak bisa menyamakan bagaimana Anda ngajar ke anak TK, SD, nggak bisa disamakan dengan SMP atau SMA. Dan nggak bisa juga tuh disamakan anak SMP, SMA dengan anak kuliah seperti Anda gitu. Itu semua berbeda. Makanya saya suka godain para guru SMA kan gitu. Enakan jadi dosen ya daripada jadi guru SMA. Kenapa gitu? Karena kalau jadi guru SMA, si siswanya nilainya jelek, yang dimarahin gurunya. Tapi kalau dosen kan
kita simpel, oh dia nilainya jelek berarti karena memang anaknya nggak belajar gitu kan, kecuali memang karena ada hal lain ya. Artinya ini yang karena dianggap kalau anak kuliah itu lebih pada kesadaran masing-masing gitu kan. Ini yang bagaimana kita memahami psikologi itu penting karena apa? Karena kalau enggak bisa jadi kita salah memperlakukan orang. Kalau sudah salah memperlakukan orang, yang terjadi adalah orang jadi nggak mau lagi gitu, nggak mood lagi gitu. Contohnya misalkan saya ngerasa bahwa ternyata saya membedakan antara kalau saya minta uang sama bapak saya langsung to the point, entah kenapa bapak saya selalu nolak. Pak bagi duit dong buat ini. Kok mau minta duit bla 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 gitu. Tapi saya perhatiin ternyata kalau saya minta duitnya itu melalui SMS, lalu ditekankan deadline-nya, bapak saya nggak usah marah-marah langsung kirim gitu. Artinya kan setiap orang akan melihat, oh ternyata harus seperti ini loh caranya. Oh ternyata mintanya itu dengan gaya anak-anak yang kesannya apa gini gitu. Nah walaupun setiap orang tua tentunya berbeda dan Anda yang tinggal lebih lama pasti lebih tahu dengan keluarga Anda sendiri. Oke ya, lalu di sini jadi psikologi adalah ilmu yang memang memenuhi syarat sebagai ilmu, yaitu memiliki objek yang dapat diobservasi, metode ilmiah dan terus secara sistematik. Makanya kajian-kajian psikologi lebih sifatnya hubungan pengaruh, itu lebih pada kuantitatif karena mereka dipelajarinya seperti itu. Makanya yang dipelajari adalah kognitif, afektif, atau psikomotorik atau proses-proses mental manusia karena memang lebih pada patokannya pada ini ilmiah. Oke ya. Nah, di sini ada sifatnya objek material yaitu manusianya, ada objek formal yaitu perilakunya. Jadi orang dan perilakunya di sini, bayangkan di sini adalah dulu itu psikologi adalah bagian dari ilmu filsafat, lalu pindah dia jadi bagian dari ilmu kedokteran, lalu pindah lagi menjadi ilmu yang mandiri. Nah dulu tuh kita ada namanya. Nah di sini menariknya lagi ada perubahan tertentu. Dulu orang memahami psikologi itu dari orang yang sakit, makanya kita kenalnya psikoanalisis gitu. Jadi kesannya, oh kalau mimpi ini berarti dia akan begini gitu. Oh kita ngelihat ada situ. Lalu nanti masuk ke zaman berikutnya behaviorism. Artinya kita melihat manusia bagaikan robot. Artinya kita menganggap kalau jadi kesannya kita menyamakan manusia dengan binatang, tanda kutip. Kalau dikasih makan nih pasti mau gitu kan. Tapi kenyataannya semakin jalan ke sini orang beda. Oh enggak, ada kok orang dikasih duit banyak tapi nggak mau gitu kan. Artinya ada satu sisi manusia di mana dia ngerasa bahwa dia butuh dipancing untuk melakukan sesuatu. Tapi ada juga yang nggak pancing tuh gitu. Nah yang jadi akhirnya mulailah mungkin humanistik nih gitu. Kita ngelihat manusia itu sebagai manusia yang artinya tidak bisa dipancing sedikit langsung tergoda, tapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak bisa seperti itu. Mulailah nanti langsung humanistik, artinya melihat manusia sebagai manusia. Nanti langsung lihat lagi ke kognitif, artinya jangan-jangan ada perbedaan cara pikir. Sehingga kita nggak bisa menyamakan manusia itu satu sama lain, kayak contoh tadi, anak SMP, anak SD nggak bisa cara pola pikirnya disamain. Makanya kenapa kalau Anda bicara keimanan itu adalah sumber fundamental, tapi kita nggak bisa mengajarkan keimanan bagi anak SD. Yang ada mereka nanya, misalnya apakah kita akan mengajarkan ketuhanan di mana Tuhan nanya ke anak SD? Ya pikiran mereka kan masih terbatas. Jadi mereka cuma bilang Tuhan itu baik sama saya, buktinya saya dikasih rezeki gitu kan. Karena pada saat itu mereka menyamakan Tuhan itu layaknya orang yang mereka kenal. Nah kita nggak, jadi otomatis kenapa akhirnya pembiasaan itu dimulai di situ. Lalu nanti ada gestalt, bahwa pada dasarnya kita menganggap segala sesuatu itu kadang kita menilai sesuatu cuma dari sebagian kecil. Artinya kita nggak kita melihat segala sesuatu itu nggak bisa dari sebagian kecil. Kita harus melihat keseluruhan. Itu yang namanya kita sebut dengan gestalt. Artinya misalkan kadang tanpa sadar kita cuma ngelihat orang itu marah-marah ya sama istrinya gitu kan. Gila dia pemarah ya. Nah, padahal kita nggak bisa kayak gitu karena bisa jadi dia marah karena, nah ini yang kita harus lihat. Jadi makanya kenapa kita nggak boleh bersuzon atas sesuatu yang baru kita lihat sedikit gitu. Ini yang kajian-kajian situ. Lalu ada fungsional, artinya mulai banyak aliran-aliran yang mencoba melihat manusia dari berbagai perspektif. Nah, yang terakhir adalah tadi
psikologi Islam. Jadi kesannya ini dari mulai psikoanalisis sampai semuanya ini melihat manusia dari pandangan manusia. Artinya lebih pada antroposentris. Manusia itu ya cuma manusia doang gitu. Tapi kalau agama pendekatannya adalah teosentris, artinya manusia dilihat sebagai makhluk bertuhan. Makanya orang psikologi itu suka bingung tuh kalau misalkan secara psikologi fitrah manusia adalah mereka menghindar dari bahaya. Mereka kalau kena api langsung menjauh gitu kan. Tapi mereka makanya agak shock ketika melihat di Islam misalkan ada suatu agama yang mengajarkan jihad yang membuat mereka malah nantang bahaya. Itu mereka shock tuh karena nggak masuk ini dalam kajian psikologi. Karena apa? Ternyata ada satu sisi, satu aspek yang tidak mereka pertimbangkan. Makanya mereka kadang nggak terlalu gimana, yang sifatnya agama kesannya berbeda banget gitu kan. Lalu di sini ada perspektif. Jadi awal-awalnya manusia itu dilihat dari sisi biologis. Jadi bagaimana proses internal berinteraksi dengan stimulus eksternal gitu kan. Jadi makanya bagaimana mereka itu bisa menghasilkan persepsi, memori dan emosi. Jadi dulu psikologi itu dilihat dari kajian kedokteran. Jadi ternyata makanya kita kenal dengan psikiater. Jadi makanya orang-orang psikiater itu dulu mengobati orang yang halusinasi, kasih obat gitu. Karena pendekatannya adalah pendekatan kedokteran gitu kan. Nanti pendekatan behavioristik adalah ketika bagaimana individu mempelajari perilaku baru. Artinya ternyata kita tuh bisa disetting dengan pembiasaan. Nah ini sebenarnya kajiannya behavioristik walaupun mereka mengambil pelajarannya dari binatang. Cuma artinya manusia itu kan disebut juga hayawanun natik kan, maksudnya sama kayak manusia, saya kayak binatang tapi beda lah gitu kan. Nah tapi pada dasar ada hal yang bisa dipelajari dari mereka adalah pada dasarnya kita belajar, pada dasarnya manusia mempelajari sesuatu dari pembiasaan. Itu yang menarik adalah artinya kalau kita dibiasain lama-lama juga bisa kok gitu. Makanya kenapa akhirnya kalau ada orang bilang ya udah baik-baikin aja, ntar lama-lama juga dia luluh kok gitu. Ya kalau ada yang mengatakan udah saya suka sama dia tapi ditolak mulu, udah maju terus gitu. Ntar lama-lama juga dia suka kok gitu. Nah itu kan hal-hal yang kayak behavioristik banget gitu kan. Atau misalkan ya udah kita kasih sel-sel aja promo, ntar juga orang suka kok gitu dan lain sebagainya. Oke ya. Kalau nanti ada humanistik, jadi dia mengatakan bahwa mazhab ini mengatakan bahwa manusia itu punya potensi kebaikan. Artinya bisa aktualisasi diri, bisa artinya di sini dikatakan bahwa pada dasar manusia itu melakukan sesuatu tidak karena diiming-imingin, bisa jadi karena dia ingin menjadi dirinya sendiri yang disebut dengan aktualisasi diri. Lalu ada perspektif kognitif, jadi artinya jangan manusia itu ditentukan oleh otaknya, pemikirannya dari artinya bagaimana menguji dia itu memahami persepsi tentang dirinya sendiri. Gitu artinya dia melengkapi kekurangan dari behavioristik. Jadi artinya di sini mereka melihat manusia itu kita lihat dari usia, dari pemikirannya karena kita sukanya sama dia ya mungkin karena dia cuma kenal dia. Makin lama dia berkenalan dengan orang lainnya berubah gitu. Sehingga dia ngerasa yang dia lihat itu dia nggak cocok. Kenapa? Salah satu cara yang paling gampang adalah misalkan ya udah gitu kita ubah lingkungannya, kita buat karena lebih banyak orang dan akhirnya ternyata lebih banyak orang dan kayaknya ada juga kok yang baik gitu yang cocok bisa jadi. Nah itu yang kita bilang. Tapi selagi dia masih di lingkungan yang sama ya nggak berubah gitu kan. Oke ya. Lalu ada psikodinamik ini sebenarnya awal-awal ya yang mengatakan bahwa manusia lihat dari ketidaksadarannya. Ini menarik kan sebenarnya. Jadi ada yang namanya analisis mimpi gitu kan. Artinya jam kecil Anda karena masa kecil Anda tanpa sadar akan berpengaruh ketika ke dalam masa dewasa Anda dan lain sebagainya. Bagaimana konflik mempengaruhi Anda? Makanya dulu ada yang bilang kalau masa kecilnya kurang bahagia tanpa sadar dia ngebentuk pola yang sama gitu. Makanya kenapa akhirnya kita harus bisa
bisa melawan itu untuk mengatakan bahwa saya nggak mau kenyataan itu terulang kembali. Gitu. Jadi yang disebut dengan perspektif psikodinamik yang ada istilahnya psikoseksual, analitik sosial dan lain sebagainya. Lalu ada di sini yang perspektif evolusioner yang mengatakan bahwa manusia itu bisa beradaptasi. Makanya walaupun dikatakan ada COVID, tenang aja, manusia akan beradaptasi dengan sendirinya. Yang awalnya nggak mau pakai masker, sekarang malah maskeran mulu gitu, jadi malah ada yang aneh. Itulah makanya kelebihan manusia di situ. Termasuk ada sosio-kultural, arti bagaimana setting sosial melihat bersama manusia, dan termasuk nanti ada banyak hal gitu di sini adalah perbedaannya nanti di sana. Oke, nah apa fungsi psikologi? Kenapa kita harus belajar psikologi? Ada beberapa fungsi. Satu adalah fungsi deskriptif. Artinya, dengan kita memahami manusia, kita bisa mendeskripsikan. Oh, misalkan Anda ngerasa ada orang marah-marah sama anaknya. Anda coba lihat, oh mungkin orang itu marah karena si anak ini begini. Jadi kita bisa mendeskripsikan. Jadi kita langsung, makanya kenapa kalau dalam kajian-kajian marketing atau kajian-kajian apapun biasanya kita mencoba untuk mendeskripsikan. Kajian psikologi diminta untuk ini kenapa begini ya, kan aneh gitu. Oh, ketika diterangkan, oh ya wajar dong dia marah karena begini gitu. Lalu kedua adalah fungsi prediktif. Artinya dalam kajian psikologi itu ada yang kita sebut pola. Jadi kalau ada orang, kita tahu tuh dia nggak suka kita tahu tuh kalau disentuh dikit dia marah. Nah, otomatis dengan kita memahami dia, kita otomatis akan prediktif. Berarti kita jangan sentuh barang-barang dia, jangan bikin dia marah, karena kalau dia marah Anda pusing dan lain sebagainya. Artinya dengan memahami manusia, Anda lebih mampu mendeskripsikan, dan kedua Anda mampu memprediksikan. Lalu yang ketiga adalah Anda mampu mengendalikan. Sehingga kalau Anda prediksi, wah dia bentar lagi marah nih, yaudah daripada dia marah-marah, saya kabur deh gitu. Itu yang kita bilang pengendalian. Oke ya, jadi tujuan psikologi adalah mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksikan, dan termasuk adalah tadi kalau adaptasi adalah berubah. Jadi gimana caranya merubah itu semua. Oke, ini mungkin kajian-kajian psikologinya itu banyak. Ada psikologi, saya lebih pada cabang-cabangnya kan. Di situ ada terapan, ada dan lain sebagainya. Manfaatnya, kalau saya suka bilang manfaatnya adalah yang pasti memahami perilaku manusia, diri sendiri, orang lain, oke, termasuk. Dan terakhir adalah mampu memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ini yang menarik. Lalu terakhir adalah berhasil dalam penyesuaian. Makanya saya suka bilang gini, kita jangan kalah sama penjahat yuk gitu. Maksudnya apa nih Bu? Maksudnya gini, orang penjahat itu kadang belajar psikologi loh. Dia tahu bagaimana cara menarik perhatian orang. Jadi caranya adalah dia pengen nyuri nih, dia pelajari dulu kan? Dia pelajari. Oke, orang itu akan ngerasa terbuka kalau ngerasa sama gitu misalkan. Otomatis, makanya perhatiin deh gaya-gaya penjahat itu. Dia datang ke dulu terminal bahasanya, terus tiba-tiba ada cewek duduk sendiri dideketin, mau kemana Mbak? Saya mau ke Banten. Oh, ke Banten. Sama dong Mbak, Bantennya di mana? Karena ngerasa dia ketemu orang yang satu daerah, kebuka dong. Oh, di mananya Mas? Iya, daerah sini. Padahal bisa jadi enggak. Coba bayangkan, saya membayangkan itu pada orang-orang yang pencuri atau penjahat itu tanpa sadar dia belajar psikologi, dia mencari tahu bagaimana menarik perhatian orang. Walaupun digunakan dalam ilmu yang tidak baik gitu kan. Tapi gimana kita, nah otomatis harusnya kita juga mampu melakukan itu dong. Kita arahkan ke dalam hal-hal yang baik tentunya. Mulai ini aplikasinya, konseling, mungkin Anda sering dengar, kognitif psikologi artinya yang untuk orang yang agak ada keterbelakangan sedikit atau tidak agak terlambat. Ada neuroscience, di pendidikan juga ada, termasuk di forensiknya ada, di psikologi industri, sosial, dan lain semacamnya. Dan yang jadi menarik ini psikologi Islam, nanti kita minggu depan aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya suka deg-degan soalnya. Iya, ayo Nay, lanjut Nay. Oh enggak, gue mau dulu aja. Nah, dulu aja nggak apa-apa deh. Itu kalau dari kajian psikologi nih,
Ada apa ya jadi main dulu-duluan? Oke, Ibu silakan. tanya, tapi terakhir aja. Jadi siapa dulu? Nela dulu, Nela. Silakan. Ayo, Oh siapa? iya. Ibu kan tadi di tabel sebelumnya ada tuh psikologi itu salah satunya buat memahami orang lain sama memahami diri sendiri. Nah, di sini Bu, aku tuh pengen nanya yang buat poin memahami diri sendiri. Nah, kemarin itu sempat baca, bisa dibilang itu tuh pendapat salah satu tokoh Barat kayak Bu. Dia tuh berpendapat kalau misalkan kita mau memahami diri sendiri, kita tuh harus ngebuang pemikiran hal ini tuh buruk, hal ini tuh benar. Terus kita tuh harus ngesampingin apa ya, nilai-nilai moral sama adat setempat di satu daerah itu tersebut. Nah, sementara kalau dalam Islam dari apa ya, dari kita sebagai perempuan aja itu tuh udah ada batasan-batasan tersendiri gitu, Bu. Nah, itu menurut Ibu apa ya? Bukan tanggapan sih, menurut Ibu pemikiran tadi yang kita harus mengesampingkan hal ini benar, hal ini salah, itu tuh gimana, Bu? Nah, terus ya udah gitu aja, Bu. Tanggapan Ibu tentang pendapat itu yang tadi. Oke, Sama teman-teman, saya suka menganggap bahwa kajian-kajian psikologi itu kan tadi banyak cabangnya ya. Jadi apakah orang ini masuk dalam kajian psikoanalisis atau dia lebih kepada behavioristik yang menganggap manusia itu bisa disetting, atau psikoanalisis yang menganggap manusia itu lebih dikendalikan oleh alam bawah sadar, atau dia lebih pada psikososial yang manusia itu dikendalikan oleh lingkungan gitu. Artinya saya tadi bertanya-tanya, misalkan yang tadi kamu ngomong sama seseorang itu masuknya ke yang mana ya kira-kira gitu loh. Karena bisa jadi kalau ngomongin Islam maka kita akan mengatakan yang tidak kenal diri sendiri yang nggak bisa kenal Tuhan gitu kan. Bahasa ke sana kan. Artinya setiap pemikiran artinya arahnya kemana gitu. Kayak contoh paling gampang aja misalkan. Jadi kan pada dasarnya semua kajian-kajian itu nggak masalah, cuma artinya bisa nggak dia tidak bertentangan dengan ajaran nilai Islam gitu. Contoh paling gampang misalkan dulu kita suka bilang gini, jadi pernah ada seorang suami itu dia itu ngelihat istrinya ngelahirin, lihat darah dong, ya kan? Lihat darah dan setelah itu dia shock setelah dia ngelihat darah dia nggak bisa lagi berhubungan dengan istrinya. Nah ini simpel nih, kalau dia datang ke psikolog umum biasanya yang dia diarahkan adalah kita pengen ngetes Anda tuh benar-benar impoten atau memang sebenarnya Anda itu cuma trauma dengan istri Anda yang pas ngelahirin ngeliat darah gitu kan. Nah, kalau psikolog umum biasanya mau otomatis ngarahin, coba deh, kamu coba ke cewek lain, ini hilang nggak impotennya? Kalau hilang, berarti sebenarnya ya kamu trauma. Jadi tapi mengarahkannya untuk tahu dia trauma apa enggak, dia seolah mengarahkan dia ke suatu perbuatan yang versi Islamnya itu jadi kayak zina kan. Nah, di sini akhirnya sebagai seorang psikolog yang memahami kajian keislaman, kita nggak bisa ngarahin ke sana. Nah, ini yang kita bilang bagaimana nilai-nilai keislaman masuk ke dalam kajian-kajian ilmu psikologi ini. Artinya kalau pertanyaannya benar apa enggak, bagi mereka yang memang nilainya berbeda, it's okay, benar-benar aja gitu kan. Tapi bagi kita, kayaknya aneh deh. Kok jadi malah mengarahkan orang ke perbuatan yang cuma sekedar untuk melihat dia trauma apa enggak, jadi kesana dia harus mencoba melakukan hubungan itu dengan orang lain gitu, dengan wanita lain, itu kan jadinya malah istrinya jadi malah sebel banget gitu kan. Walaupun secara teori ya kenapa enggak, why not gitu kan. Ini jadi maksud saya itu jadi ada kajian-kajian menarik di situ. Jadi artinya kalau tadi misalkan cara untuk mengenal sendiri adalah buang semua, artinya saya ngerasa bahwa ada pengalaman kalau saya bilang ada pengalaman si tokoh tersebut yang membuat bahwa baginya itu adalah efektif buat dia, berfungsi dengan baik untuk dia. Tapi pertanyaannya, satu teori belum tentu cocok untuk semua orang. Masalahnya itu. Contoh paling gampang misalkan kita harus
tidak tutup mata misalkan bahwa dalam kajian psikologi kebanyakan teori-teorinya atau penelitian lapangannya banyak dilakukan di dunia barat. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa wanita usia 40 tahun itu rentan melahirkan, artinya mendingan kalau usia 40 tahun ke atas kalau bisa misalkan sesar aja atau enggak akan sulit melahirkan atau hamil, karena asumsinya mereka di dunia barat mereka terbiasa merokok dan minuman keras gitu, jadi mempengaruhi dari. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia biasa-biasa aja tuh 40 tahun 50 tahun lahirin biasa aja. Berarti kan penelitian tersebut didasari dengan pemahaman lingkungan yang berbeda. Makanya kenapa kita mengatakan yuk kita pelajari psikologi orang Indonesia, bisa jadi berbeda dengan psikologi barat. Tapi karena kebetulan yang banyak meneliti mereka ya mau nggak mau ya iya aja lah gitu loh. Sampai ada teori baru yang mengatakan bahwa di Indonesia agak berbeda nih gitu, nggak bisa disamain dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi kayak kamu bilang misalkan cara mengenal itu kan salah satu contohnya, artinya triknya dia. Lagi-lagi semua trik itu belum tentu bisa dilakukan. Tinggal menurut kamu cocok nggak? Kalau menurut kamu cocok dan tidak bertentangan dengan nilai, silakan. Tapi kalau menurut kamu kayaknya nggak sesuai dengan nilai Islam, ya don't do that. Itu berarti dia punya background yang berbeda ketika akhirnya mengeluarkan pendapat tersebut. Itu aja sih kalau dari saya. Oke ya. Oke Bu, makasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Bu. Ya Gis. Gis tadi ya? Gema Bu. Hah? Gema. Oke, silakan. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau pola pikir kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa dibandingkan dengan pola pikir anak SD maupun anak SMP gitu. Nah, bagaimana jika dengan orang tua, Bu? Karena kan orang tua sendiri mungkin udah pengalaman belajar tentang hal ini kayak gitu. Apalagi orang tua ini contoh kita kan di bidang agama. Nah, apalagi kita punya orang tua yang di bidang agama juga. Tapi di bidang orang tua ini punya pemikiran tentang agamanya yang secara ini Bu benar-benar syariat banget lah, secara kafah atau gimana gitu. Sedangkan kita nih belajar itu di agama yang menurut moderat gitu Bu. Jadi kan antara kedua itu menurut saya kayak bertolakan gitu. Sedangkan ya itu kenyataannya di saya pun seperti itu gitu. Itu bagaimana cara kita menanggapi hal seperti itu? Terima kasih. Oke, menarik. Terima kasih ya. Jadi ini yang banyak terjadi sebenarnya, artinya dalam dunia psikologi artinya kita mengenal manusia dan masalahnya manusia itu dinamis, dia tidak statis. Ini yang kebetulan banyak sekali yang kita alami kayak tadi misalkan. Ada perbedaan zaman antara anak dulu dengan anak sekarang. Makanya yang jadi masalah kita punya rentang gap yang cukup jauh. Contoh paling gampang gini. Belajar agama aja. Orang dari dulu yang namanya belajar agama itu kayak ceramah aja gitu kan. Ceramah aja gitu kan. Sehingga karena ceramah terus ujung-ujungnya artinya kesannya ketika akhirnya tanda kutip ada pandemi kayak gini, rata-rata yang tidak bisa menyesuaikan atau enggak guru-guru agama yang sudah sepuh itu shock gitu. Karena apa? Ketika pandemi gini dia harus ngajar ceramah di depan komputer, itu kan udah ceramah depan komputer, nyalain komputernya aja nggak bisa gitu kan. Ini sesuatu gitu. Akhirnya itu yang kita bilang bahwa tanpa sadar pandemik memaksa mereka untuk bisa beradaptasi gitu. Termasuk akhirnya kita jadi paham, oh ternyata anak generasi zaman sekarang kalau diceramahin males mereka. Kadang mereka harus dikasih kegiatan yang mau nggak mau mereka ngerasa doing something. Kalau diceramahin dulu kan males gitu. Makanya saya suka merhatiin ini misalkan, paling gampang aja, emak bapak saya kalau nggak suka sesuatu, artinya kan di rumah saya kebetulan yang tinggal banyak tuh, ada keponakan, ada yang lain sebagainya gitu kan. Dan tipikal orang tua saya ada yang zaman dulu itu adalah ketika mereka ngelihat ada sesuatu yang tidak cocok gitu kan, mereka tuh bisa ceramah sejam 2 jam. Dan anak itu dan ponakan saya yang masih anak-anak diceramahin sejam 2 jam jadi sebel, benci dan lain sebagainya. Makanya mohon maaf teman-teman kalau Anda baca-baca cerita-cerita atau berita-berita yang bagaimana akhirnya ada seorang anak dia bosen dimarahin, tiba-tiba dia melakukan kekerasan kepada
orang tuanya lah atau lain sebagainya. Kalau kita ngelihatnya dari sisi psikologis, kok bisa? Kenapa? Satu sisi kalau ngelihatnya sekilas, oh itu anaknya durhaka. Tapi bukan masalah di durhaka, mungkin jangan-jangan dia bosen dimarahin terus. Saya nggak butuh dimarahin gitu. Saya butuh dikasih contoh. Saya harus ngapain gitu. Jadi intinya ngomong dikit tapi kesannya doing something-nya lebih banyak. Nah, artinya lebih ke sana. Ini yang secara psikologis kita harus sangat pahami dengan baik. Makanya kalau saya lagi ngomong sama guru-guru agama di SMA, paling jangan jauh-jauh deh. Kita ajarin hal yang simpel aja, misalkan Bapak Ibu, siswa-siswa Bapak Ibu tuh generasi Z. Mereka itu sukanya melakukan sesuatunya itu misalkan melalui gadget gitu kan. Kalau Bapak Ibunya aja nggak kenal sama gadget, gimana mereka tertarik gitu. Karena simpel kan, kalau Anda dapat tugas, oke kalian bikin vlog, mereka lebih senang. Walaupun bisa jadi gurunya nggak paham gitu, tapi mereka senang, wah menarik nih gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu, artinya disitulah artinya kadang ada dua dunia yang berbeda, tapi pertanyaannya adalah di mana kita mau bertemu untuk sama-sama mau beradaptasi. Orang tua tentu harus bisa bagus. Kalau memang dia bertujuan ingin menginternalisasikan suatu nilai, otomatis orang tua inilah yang harus bisa mengalah. Tapi kadang, nih, yang jadi menarik saya nggak tahu nih ya, tadi yang dimaksud orang tua kamu tuh orang tua kamu sendiri apa orang tua orang lain gitu loh. Karena contoh paling gampang, saya walaupun saya tanda kutip dosen agama, saya akan tetap dianggap anak walaupun saya udah profesor gitu loh di depan orang tua saya. Karena bagi mereka saya anak kecil, yang mana kalau saya kasih muatan dikit, itu ibu bapak saya bisa sangat marah. Bapak saya bisa merasa kamu tuh anak baru kemarin gitu. Artinya kalau dia kayak gitu maka hubungannya lebih pada anak dan orang tua. Kita nggak bisa tuh, makanya nggak gitu deh. Soalnya menurut hadis tuh sebenarnya gini, itu nggak akan kena. Karena apa? Karena dia udah nganggap sebagus apapun kita bicara, misalkan sehebat apapun dalil yang kita ucapkan, mereka masih menganggap kita anak yang kesannya nggak tahu apa-apa. Nah kalau dalam kondisi kayak gitu, saya ngelihat saya butuh orang ketiga untuk bisa menjelaskan itu gitu. Nah ini yang menarik. Jadi ada hal-hal tertentu yang rasa Anda mau sekeke apapun nggak bakal didengar. Sedangkan tujuan Anda adalah bukan meyakinkan, tapi mampu merubah orang tua. Otomatis kalau Anda ngerasa wah kayaknya nggak bisa karena orang tua selalu menganggap saya anak kecil, Anda butuh orang ketiga yang kesannya jadi mau nggak mau orang tua oh iya ya gitu. Nah ini yang walaupun sebenarnya itu diomongin anak saya udah kapan tahu, tapi ternyata memang harus ada orang ketiga supaya akhirnya kadang kita lebih gampang kepengaruh dengan orang lain kan daripada keluarga sendiri. Nah itu menariknya nanti di situ sebenarnya. Oke ya, ada lagi? Bu, bentar, sekali lagi. Kalau soal ini Bu, apa ya? Umur itu sebenarnya mempengaruhi psikologi seseorang nggak sih Bu? Kalau misalnya jadi di umur sekian watak seseorang itu nggak bisa dirubah, itu benar nggak Bu? Atau gimana? Yap, benar. Artinya biasanya, karena itu tadi bilang tadi psikologi kognitif. Artinya di usia itu, artinya bukan umur sih, umur dan lingkungan sebenarnya. Jadi artinya asumsinya jadi artinya gini loh, asumsinya ketika orang itu dianggap sudah dewasa, jadi dia ngerasa ya udah kalau saya udah dewasa saya nggak mau diatur lagi gitu loh bahasa. Beda dengan ketika Anda masih dianggap anak-anak. Kalau dianggap anak-anak kan kesannya Anda masih tetap harus diatur gitu kan. Anda otomatis harus ngikutin arahan orang tua sekitar Anda dan mau sekaya apapun kalau ternyata Anda dianggap masih anak-anak ya kesannya Anda nggak punya kebebasan berpikir. Makanya kalau kenapa di Barat terkenal dengan Sweet 17, karena asumsinya di Barat 17 tahun itu sudah dewasa dan mereka boleh lepas dari orang tuanya, boleh tinggal jauh dari orang tuanya, di situ mereka merasakan kebebasan. Karena berpengaruhnya di situ. Tapi kalau di kita kan enggak. Di kita kan asumsinya kita baru pisah dari orang tua kalau udah nikah. Kecuali kalau kayak Anda kuliah dan mau nggak mau ngekos, mau nggak mau bisa, itu pun karena kondisi kan. Tapi kalau nggak karena itu biasanya enggak, atau nggak karena kerja, mau nggak mau Anda jauh dari orang tua. Apa lingkungan kita membentuk kita seperti itu. Jadi kalau dibilang umur, iya, tapi bukan hanya umur saja, bukan hanya umur ansih, tapi umur dan lingkungan yang mempengaruhi, termasuk ekspektasi lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi. Dan mungkin bisa jadi beban, akhirnya bukan hanya satu variabel, ada banyak variabel. Contoh paling gampang misalkan kalau ada anak cewek, ibunya udah meninggal, dia adalah anak cewek satu-satunya yang harus
ngemong adik-adiknya tanpa sadar ya pengalamannya dia, lingkungan dia membentuk dia untuk bisa berpikir cepat dan akhirnya ya tidak bisa digoyahkan. Bandingkan dengan anak yang dari kecil selalu dimanja, yang dia galau apa-apa ini, nah artinya ternyata umur tidak membuat dia lebih dewasa gitu. Artinya karena ujung-ujungnya adalah karena lingkungan yang memanjakan dia kesannya juga tidak bisa memutuskan. Anda pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu kan, gitu kan? Betapa sering kerja sama, misalkan saya berapa kali misalkan kemarin saya ngerasa ada orang nih, wah enak nih. Dia orangnya kalau diminta, kayak siap teh, iya teh, siap bu, ayo kita kerja bareng. Pas udah kerja bareng, dia cuma ngomong siap-siap tapi nggak dikerjain. Nah, saya kan traumatik kalau kayak gitu. Oh berarti ke depan saya nggak mau kerja sama orang lagi nih, karena saya tipikal orang ngerjain harus tuntas gitu. Ketemu orang dengan yang saya berpikir dia bisa mempercepat, tapi malah memperlambat. Ya udah, itu saya memutuskan berarti saya nggak bisa dengan orang seperti ini gitu. Terlepas dari dia mau nangis kayak apa, saya bilang ya nggak, kalau cuma sekedar nggak ada kaitannya dengan kerjaan sih nggak masalah. Tapi misalnya ini ada tanggung jawab yang ujung-ujungnya adalah membuat kita harus berpikir cepat kalau oke, berarti orang ini tidak bisa masuk dalam kegiatan yang membuat saya harus cepat juga dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang umur itu baru satu variabel, ada banyak variabel lagi yang menentukan apakah orang itu akhirnya bisa kekeh dengan pendapatnya atau akhirnya bisa dirubah pendapatnya, lebih ke sana. Jadi kedewasaan bukan hanya umur, tapi kedewasaan juga ditentukan oleh banyak hal, banyak bebannya, beban hidupnya, atau mungkin tanggung jawabnya, atau bahkan pengalamannya yang membuat dia seperti itu. Oke ya? Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Nih, jadi kayak ngomongin psikologi seru loh. Karena terkadang, ya silakan. Ibu gimana tadi terkadang gimana? Mungkin bisa dilanjut dulu lagi. Saya lagi ngomongin dunia mistis dengan dunia psikologi. Soalnya saya ingat kemarin pernah ada kasus bahwa ternyata ada yang nanya gitu ke saya, Bu, saya sebel ya sama bapak saya gitu. Hah, kenapa? Setiap saya pulang dianterin sama temen cowok katanya gitu, si bapaknya langsung ngomong, enggak, itu nggak benar, kamu nggak boleh. Kan bapak saya belum kenal gitu, tiba-tiba dia bilang, enggak, kamu nggak cocok sama dia, nggak bagus dia orangnya begini-begini. Dia nanyanya gini dong, Bu, bagaimana ya Bu prosesnya sampai seorang bapaknya, terlepas dari dia alim atau tidak, yang menurut dia alim itu bisa tahu tentang kepribadian seseorang, padahal baru ketemu sekali. Nah itu seru kan? Sehingga gara-gara itu saya mencoba untuk nyari tahu juga dari teman-teman yang saya psikolog dan sebagainya, tapi saya nggak nyari tahu dari teman psikolog sebenarnya, jadi nyari tahu dari teman-teman yang punya kaitannya dengan dunia seperti itu, dan dia bilang itu sama prosesnya dengan prosesornya dengan mak comblang gitu. Bedanya kalau mak comblang itu kan Anda butuh tahu tentang orang lain, Anda akan mengutus orang, coba cerita orang itu kayak gimana gitu ya. Dia cocok nggak? Nah itu butuh waktu karena dunia fisik gitu. Tapi kalau dunia non fisik, ya itu tadi tiba-tiba ilham lah, atau bisa jadi yang jelek-jeleknya dia punya kodam, bahasa kasarnya kalau dalam kaitan ilmu gaib gitu, yang menginformasikan itu gitu kan. Ini nggak cocok, ini. Yang jadi menariknya adalah saya lebih tertariknya bukan di masalah hodamnya. Saya lebih tertariknya bagaimana cara si orang ini yang unmaterial ini mengetahui kepribadian kita, sedangkan kita nggak ngerasa ditanya gitu loh. Ternyata, nah, kalau saya kan lebih ke sana, ternyata menarik bahwa yang unmaterial ini menarik pribadi kita dari unconscious kita, dari ketidaksadaran kita. Contoh paling gampang ya, saya mau uji coba di sini. Tolong sebutkan dengan cepat ya, dengan cepat. Oke, dalam waktu 1 menit dari sekarang, silakan tulis di chat 3 sifat Anda. Please, dalam 1 menit dari sekarang, silakan tulis di chat 3 sifat Anda. 3 sifat yang menurut Anda itu Anda. Apa Anda ngerasa ya saya pemalas atau apa? Terserah, silakan tulis sifat Anda. 3 langsung cek, jangan satu-satu. Humoris, koma, apa-apa, ini jadi banyak nih. Mas Raya, ulang. Oke, silakan 3 sifat Anda. Ini pikirannya lama nih, padahal saya butuhin cepat sebenarnya. Sifat baik, sifat buruk, Bu. Apapun, silakan. 3 sifat yang menggambarkan Anda. Ini harusnya pikiran cepat nih. Psikologi itu sebenarnya pikirannya cepat, karena otomatis itu yang kita sebut
consciousness, artinya alam bawah sadar itu adalah alam yang cepat. Sedangkan kalau Anda sampai berpikir bermenit-menit, itu kesannya udah hasil pikiran. Dan ternyata cuma Asroil yang langsung humoris. Oke. Oke, gak enakan, keras kepala, kurang peka, rajin, tanggung jawab, panikan, analisis, ramah, nekat, baik, ramah, sabar, teguh, keras, bosenan, humoris, ngeselin. Oke, terkadang receh, gugup, semi pendiam, agak ribet, ambisi, keras kepala. Oke, terus sabar, penakut, kemudian suka bercanda, sensitif, suka diam sendiri. Ini kalau cari jodoh bisa ketahuan sendiri, bisa tahu, oh si Torik begini sifatnya gitu ya. Oh Rahma orangnya begini, cerewet, belah. Saya cuma bacain doang padahal. Oh Haidar, oke. Terus saya suka bercanda, sensitif, oke. Saya masih tunggu, baik, nggak suka lama, rendah hatimu, tidak stabil, pendiam, oke. Ika pendiam, baru satu doang, 2-3-nya belum, lama. Ada lagi? Ya ini mah udah pikirannya udah lama ini mah udah hasil pemikiran. Padahal saya lagi pengen banget ngejar yang namanya unconscious, artinya ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran adalah ketika Anda ditanya dan jawabannya cepat. Itu artinya itu yang kita sebut dengan spontanitas. Artinya gini, kalau Anda ikut kalau Anda ikut tes psikotes, ya biasanya Anda akan diminta 100 soal psikologis dalam waktu, dan Anda hanya diminta untuk mengerjakannya dalam waktu cepat. Kenapa harus banyak soal waktunya cepat? Karena simpel, karena banyak harus dikerjain, Anda pikirannya otomatis harus spontan, jawabannya cepat. Nah di situ Anda akan melihat ketidak konsistenan. Contohnya di atas, apakah Anda rajin mandi? Iya. Di bawah ada tulisan, apakah Anda malas mandi? Iya. Nah, otomatis di situ dilihat tuh, Anda tidak konsisten. Berarti secara nggak langsung Anda orangnya galauan atau Anda orang nggak komitmen untuk rajin mandi gitu. Ini sebenarnya yang kita sebut bahwa makanya kenapa orang psikologi itu melihat kepribadian Anda dari sesuatu yang sifatnya cepat untuk melihat Anda tuh orangnya kayak gimana gitu. Oke ya, saya langsung aja misalkan kalau melihat dari jawaban-jawaban Anda, pertama adalah ini jawabannya nggak cepat, jadi saya ngerasa ini adalah hasil pemikiran. Yang jadi menarik, udah hasil pemikiran, jawabannya nggak bagus. Itu yang kita bilang bahwa, aduh, udah hasil pemikiran, ternyata Anda terlalu rendah diri, jadi Anda selalu menganggap keras kepala. Tapi kan emang kayak gitu, Bu. Ini yang kita bilang, itu persepsi Anda membentuk Anda. Itu yang kenapa saya suka bilang, misalkan, mendingan Anda kalau sayang pada diri Anda sendiri, nggak ada salahnya ditulisin yang cakep semua. Terus ada orang kayak gimana? Ramah, cepat, dan bersahabat. Kalau pertanyaannya, nggak gitu, ya minimal itu jadi doa, gitu aja gitu loh. Itu yang kita sebut bagaimana akhirnya kita ngebangun sisi positif kita. Jadi makanya kalau tadi pertanyaanmu, jawaban buruk atau baik, saya nggak jawab. Kenapa? Karena yang nentuin kan diri Anda sendiri untuk menilai diri Anda sendiri. Anda nggak nilai orang lain, Anda nilai diri Anda sendiri. Tapi beneran Bu, saya lambat, karena simple. Saya suka ngerasa gini, ada yang namanya afirmasi diri. Jadi walaupun ini justru banyak dilakukan oleh orang-orang MLM. Jadi orang MLM untuk membuat para membernya itu percaya diri, dia bikin konsep yang namanya afirmasi diri. Dia suruhlah orang itu diri di depan kaca, dan dia harus mengucapkan semua perbuatan, semua hal-hal baik pada diri ya. Saya ingat banget bapak saya sering banget dulu ngomong gitu. Hai, nama saya Sartono gitu. Saya waktu kecil, ini apaan sih papa gitu kan. Hai, nama saya Sartono, saya orangnya adalah orang yang tegas bla 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 bla. Dan saya langsung di otak saya pada saat itu adalah bapak saya narsis gitu loh. Cuma ternyata ketika sudah besar dan akhirnya memahami ilmu psikologi, itu yang kita sebut dengan afirmasi diri. Dengan kita selalu menanamkan pada diri kita, kayak mensugesti pada diri kita semua hal-hal yang baik, tanpa sadar kita akan melakukan. Itulah kenapa makanya kalau Anda lagi males-malesan, terus Anda mengklaim bahwa Anda orangnya pemalas, saya pastikan Anda nggak akan move on.
Anda tetap jadi malas karena Anda ngerasa kan emang saya pemalas, ngapain juga saya rajin gitu. Jadi mempertegas, itulah kenapa kita tidak boleh labeling. Kalau Anda punya anak, punya saudara bandel, ketika Anda mengatakan, bandel ya kamu dari kecil bandel, otak dia akhirnya mengatakan, oh saya bandel. Sehingga suatu saat ketika dia pengen jadi anak baik, dia langsung ingat, tapi kan saya bandel, ngapain saya jadi anak baik juga nggak bakal dipercaya, ya udah bandel. Itulah kenapa kita mengatakan hati-hati dengan labeling. Jangan sampai dia mengaku dia bandel, akhirnya dia nggak mau, dia tidak akan pernah mau jadi orang baik gitu loh. Oke ya, saya berharap nih yang tadi udah mikirnya lama, terusnya negatif lagi tentang dirinya sendiri, please mulai sekarang ya positif pada diri Anda sendiri. Kalau pertanyaan, Bu, saya orangnya baik hati, dermawan, dan suka menolong. Tapi saya nggak gitu, Bu. Nggak apa-apa. Yakinin aja, sugesti diri sendiri kalau Anda bisa kayak gitu, sehingga akhirnya tanpa sadar karena istilahnya malu dong ya, Anda sudah nulis nama Anda, baik hati, ramah dan tidak sombong, terus suka menolong, tiba-tiba orang menolong, tadi katanya suka menolong, oh iya ya udah deh saya bantu, mau nggak mau kan jadi kepaksa gitu, karena orang tahu kalau Anda ternyata punya hal-hal positif di situ. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Ini kita bilang unconscious, artinya ketidaksadaran yang kita bangun dengan sendirinya. Oke, ada lagi? Bu, saya bertanya. Oke, silakan raise hand dulu biar kelihatan deh. Oke, Naila. Berarti mau nanya, Ibu berarti orang yang lelet kerjanya sama orang yang cepat kerjanya berarti termasuk apa ya? Termasuk akibat dari itu tadi apa sih namanya? Pikiran kita gitu, Bu. Tadi apa ya, Bu, namanya? Aku lupa, Bu. Ya, pertanyaannya kan cuma satu. Ketika dia melakukan itu karena mikir atau enggak? Atau karena lingkungan? Kan belum tentu karena pikiran. Artinya, dia awalnya nggak mikir, dia cuma tahu, dia di labeling, ih dasar lo lambat banget jadi orang, misalkan gitu ya. Anda ngerasa teman Anda lambat banget, gila lo lambat banget, terus dia ngerasa, oh saya lambat ya? Iya lambat banget, gini. Terus teman Anda nge-label Anda mulu gitu, dan Anda ngerasa, iya ya saya lambat ya. Sehingga gimana dia mau move on ketika dia ngerasa teman-teman yang menganggap dia lambat, dan dia juga ngerasa dirinya lambat. Sehingga dia ngerasa tidak punya kebutuhan atau kepentingan untuk lebih cepat, kenapa? Kan dia emang lambat. Hati-hati dengan itu makanya. Makanya mendingan pendekatannya adalah, yuk kita positive thinking, minimal kita tanpa sadar narik gitu kan. Nah, saya waktu itu bilang ke artinya psikologi adalah membuat orang tanpa sadar mau berubah dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi saya waktu itu pernah bilang dengan tim saya, misalkan tim saya mau negur salah satu dosen yang nggak ngirim file misalkan. Saya bilang hati-hati, Anda mahasiswa, jangan sekali-kali negur dosen, Pak, Bapak belum ngirim file, gimana dong Pak? Gitu kan nggak enak gitu ditegur. Tapi mendingan kita pakai cara yang sebenarnya intinya kan kita pengen orang itu ngirim gitu. Ya udah kita cara persuasif, misalkan, Pak mohon maaf, Bapak kayak salah kirim apa ya? Kok di saya file-nya belum nyampe gitu kan? Itu kan hal-hal sepele, tapi bikin orang, oh iya ya, oh belum ya, sorry sebenarnya saya belum kirim, yaudah saya kirim, kan lama-lama gitu. Ini yang bagian dari memahami manusia, termasuk salah satu gini, Anda pengen kenalan sama orang lain, ketemu orang, Anda pengen kenalan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda kenalan dong? Biasanya kalau kayak gitu mereka nggak mau kenalan, tapi kenalan biasanya dimulai dari kita. Kenalkan saya Sari, mau nggak mau dijemput namanya kan? Nah, itu yang kita bilang trik-trik atau cara itu adalah hal-hal psikologis yang membuat jangan kenalan sama orang dengan kawannya, caranya juga nggak tahu gitu. Artinya kenalannya yang kenalan dong, ya mana mau dia kenalan atau enggak. Ada hal-hal yang menurutnya malah bukan mendekat jadi malah menjauh, itu yang kita bilang hati-hati. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu, kalau ada orang lambat itu hasil pemikiran dia, belum tentu. Bisa jadi pada dasarnya dia memang lambat, cuma pertanyaannya, terus kalau kita ngelihat teman kita lambat nih maunya apa nih gitu. Kita pengennya dia cepat. Nah pertanyaan gimana cara membuat dia cepat? Nah kan gitu. Minimal apakah dia memang nggak cepatnya karena memang sudah kebiasaan, bisa diubah nggak? Kalau bisa diubah gimana caranya? Nah itu kan psikologis banget. Gimana caranya? Apakah kita akan mengatakan, wes, makanya kenapa saya suka mengatakan,
kadang kita perlu bersaing dengan diri sendiri. Saya nggak berani, saya ingat banget dulu kakak ipar saya bilang, Sar keren dong anakku gitu. Kenapa gitu? Ranking 10 gitu. Saya bilang dong, soalnya sebelumnya dia rankingnya 16, sekarang 10. Saya di situ speechless. Karena apa? Kalau ranking kan dia dibandingkan dengan orang lain kan. Saya nggak bisa tahu, jangan dia ranking 10, tapi sebenarnya nilainya nggak berubah gitu loh. Dan saya langsung bengongnya gini dong, jangan ngomongin ranking deh sama saya bilang. Kenapa gitu? Karena di keluarga saya ranking 1, 2, 3 tok, selain itu bukan ranking gitu kan. Tapi jadi paling nggak kalau kita bilang kita mau menghargai orang, salah satunya biarkan dia berkompetisi dengan dirinya sendiri. Lebih enak ngomong gini, kemarin anak saya 9-nya 2, sekarang 3. Jadi paling nggak ada perubahan minimal yang dulunya cuma 2, sekarang 3. Itu kan dia berarti berkompetisi dengan dirinya sendiri. Karena dulu 9-nya 2, sekarang 3. Tapi kalau dulu rankingnya 16, sekarang 10. Oh gitu. Tapi apakah artinya nilainya baik? Belum tentu juga. Bisa jadi karena orang lain nilainya jelek. Gitu. Nggak enak jadinya. Nah, ini trik-trik psikologi yang kita jalani sehari-hari, tapi tanpa sadar kita nggak ini gitu. Lebih ke sana. Oke ya. Ya ada lagi? Ada chat nih kayaknya. Labeling ya. Ada labeling, ada sarkas. Oke, ada lagi teman-teman? Saya Bu. Ya, silakan. Ibu, mungkin di sini saya ada bertanya sama mungkin Ibu bisa menanggapi gitu Bu, pendapat Ibu. Jadi saya suka Bu sama yang namanya teori humanistik yang tadi Ibu bilang tadi. Di situ tertulis be all you can be gitu. Apa? Be all you can, jadilah semua yang kau dapat yang di tadi presentasi. Jadi posisinya saya waktu itu pernah ditanya Bu sama anak psikolog. Waktu itu saya ditanya, ini pertanyaan umum, Gis, lu itu orangnya introvert atau extrovert? Karena saya jujur aja bukan ditanya jujur aja Gis gitu. Terus saya jawab dengan spontan. Saya bilang, oh saya keduanya. Saya bilang mix gitu. Terus karena saya pernah introvert ketika saya bergaul dengan bapak-bapak, kemudian saya extrovert ketika saya aktif gitu. Itu pun ketika saya introvert saya memilih untuk diam seperti hadis, kemudian aktifnya saya itu yaitu saya tuh aktif dakwah seperti dan juga seperti hadis. Kemudian saya juga jawab kalau seandainya dalam Islam itu dia tuh yang harus selalu mawas diri gitu. Dia tuh nggak harus evaluasi. Nah saya jawab itu ke teman saya. Nah kemudian teman saya bilang berarti yang ditanya itu kan introvert atau extrovert, lu dominan kemana? Tapi saya tetap kekeh jawab, oh gue nggak bisa dominan. Saya bilang gitu Bu, soalnya saya nggak ada tahu indikator saya extrovert atau extrovert, tapi saya lakuin dua-duanya gitu. Terus saya juga pas saya ngeliat presentasi Ibu tentang fungsi psikolog itu luar biasa banget Bu. Di situ ada deskriptif gimana kita bisa menganalisis keadaan, kita bisa ngebaca situasi, ngebaca sifat gitu psikologis, kemudian di situ juga ada prediksi gitu, pola-pola yang udah kita ketahuin di pola 1, pola 2, pola 3 gitu. Nah, jadi saya yakin Nabi itu mengatakan kalau seandainya Nabi kan berwibawa Ibu. Dia tuh tahu tentang kondisi. Ibu juga bilang tadi ketika kamu punya anak murid SD, kemudian anak murid SD itu telat, kamu bisa hukum dia dengan diangkat kaki. Tapi beda lagi kalau murid kamu tuh udah pada tua gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi dia yang tahu, kalau dia belajar psikologi itu dia yang tahu tempat-tempat yang disesuaikan gitu, tempat-tempat yang pada mestinya. Begitu juga kalau menurut saya yakini kalau kira kita mau berwibawa, kita mau punya orang yang bijak gitu, orang yang bijak itu harus bisa belajar akan psikologi. Makanya teman saya bilang, berarti kan pertanyaan saya, berarti secara nggak langsung kalau dari tujuan psikologi itu apa yang kita mau gitu, kalau apa yang kita mau ini perfeksionis Bu, kan ada seseorang yang dia itu perfeksionis dalam segi karir maupun dia dalam segi berkeluarga kayak gitu. Nah itu pertanyaan saya tuh. Yang kedua ada Bu, pertanyaan kamu apa jadinya? Pertanyaan saya tentang orang-orang yang perfeksionis. Apakah tujuan dari psikologi ini kita lebih ke perfeksionis gitu Bu dalam karakter kita, psikologi kita?
Terus yang kedua tentang ilmu, Bu. Tadi kan ilmu itu harus ada ilmiahnya ya, Bu ya. Ya, harus ada ilmiah. Beda sama pengetahuan. Di sini saya ingat ada pengetahuan di mana hadis Nabi itu tentang dahulukan yang kanan dulu baru yang kiri ketika kita ke masjid, kemudian kita memakai sendal. Bahkan sampai sekarang kita kalau mau pakai masker tuh dahulukan yang kanan dulu gitu. Ada yang kanan dulu. Nah, apakah itu nanti bisa dijadikan ilmu, Bu, dalam suatu ilmiah, sedangkan itu udah menjadi tauhidan gitu, Bu? Oke, menarik. Yang pertama, teman kamu nanya kamu introvert apa ekstrovert, bagi saya itu salah. Bukan salah sih, aneh. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang, ya tadi kamu benar, karena kamu nggak tahu indikatornya. Ya kalau dia yang nanya, berarti dia harus tahu dong indikatornya apa, gitu kan. Jadi dia, kamu introvert apa ekstrovert? Tergantung. Ya, artinya itu jawaban yang umum, karena kita nebak dia arahnya menanya yang mana nih, gitu kan. Makanya kenapa dalam penelitian, kita tuh nggak nanya teori kepada responden kita. Misalnya kita ingin tahu jumlah introvert dan ekstrovert di Masjid PAI, kan saya nggak akan nanya to the point kamu introvert atau ekstrovert, tapi saya cuma ngelihat gejalanya doang. Ya, kayaknya dia agak introvert ya, soalnya begini-begini gitu. Itu yang pertama. Karena saya langsung ingat gini loh, saya ingat dulu. Anda pernah tahu ISQ nggak? Yang Ari Ginanjar. Saya ingat banget, saya tuh ikut ISQ itu dulu lagi booming-boomingnya zaman saya itu, yang bahkan sampai harus bayar 3 juta untuk satu pelatihan selama 3 hari. Oke, which is ada salah satu momen di mana di situ itu semua orang nangis. Dan saya enggak nangis. Dan kebetulan teman saya adalah trainernya gitu. Tiba-tiba dia tahu kalau saya ikut, ya telepon saya dong, dia telepon, Sari gimana ikut ISQ gitu. Saya bilang, ya saya dapat pengalaman, saya gitu aja. Terus, kamu nangis nggak tadi pas lagi sesi ini? Gitu. Dia sebut satu sesi, dan saya bilang, saya nggak nangis. Dia langsung kayak marah gitu. Dia menganggap bahwa berarti hati kamu terbuat dari batu, Sar. Dan saya bengong, kok bisa dia berperan. Lalu saya ketawa, oh gitu ya. Bagaimana kamu bisa nangis di saat orang lain nggak nangis? Terus saya bilang, dia nggak tanya sama saya. Karena apa? Saya masuk ISQ-nya itu sesinya eksekutif. Sedangkan saat itu saya masih sekitar 20 tahun. Anda bisa bayangkan yang jadi trainernya yang dihadapi oleh orang eksekutif yang dianggap orang mapan, rata-rata usia 50 tahun. Dan kesannya kan kayak ada muhasabah tuh. Bapak Ibu bayangkan betapa sering kita menelantarkan pasangan kita, pada nangis dong. Lah saya nikah aja belum, saya mau nangis gimana? Betapa sering anak-anak kita dan bla bla bla, yang nangis dong. Saya mau nangis gimana? Nikah aja belum. Sehingga saya nggak nangis. Sehingga saya ketawa ketika teman saya mengatakan dengan sangat sinisnya, hati kamu terbuat dari batu karena udah nangis. Padahal kalau dia mau nanya lebih jauh, saya akan jawab. Karena saya salah masuk ruang, bukan salah masuk ruang, karena saya dimasukkan ke dalam sesi eksekutif, padahal harusnya saya masuk ke dalam sesi yang khusus buat saat itu, misalkan buat yang dewasa awal bahasa Tenggar ini, sehingga ya wajar dong nggak cocok gitu temanya di saya. Jadi itu yang saya bilang bahwa kalau pertanyaannya kadang memahami psikologi itu tidak untuk menjadi perfeksionis, tapi kita memahami bahwa orang ini seperti ini, jadi kalau Anda mau beradaptasi dengan orang itu, apa yang harus Anda lakukan? Contoh paling gampang, misalkan, orang suka bilang, wah kamu Sar sama suami kamu bertahan ya, gitu. Karena orang lain tuh kayak nggak suka dengan suami saya yang gayanya belak-belakan karena dia orang timur. Saya cuma bisa bilang, loh kan siapapun dia, pasangan Anda, mau orang timur kayak, mau orang barat kayak, mau orang Sunda, mau orang Jawa gitu kan masing-masing punya tujuan gitu, dan artinya setiap orang punya perilaku yang berbeda. Pertanyaan Anda adalah tinggal Anda yang menjalani, ngelihat sih, aduh saya mau misalkan di keluarga saya damai gitu, maksudnya kita nggak usah marah-marah, nggak usah buang energi buat ngambek dan lain sebagainya, sehingga otomatis saya harus paham nih dengan gayanya suami saya. Apa gayanya? Misalnya saya tahu barang dia nggak boleh kesentuh sedikit pun, misalkan oleh orang lain, misalkan. Otomatis saya akan bikin barang dia nggak tersentuh. Kalau ada tamu, mendingan barang-barang dia saya pindahin ke kamar. Artinya kan saya tahu gitu loh.
Atau nggak misalkan beliau nggak suka makan makanan restoran, dia lebih suka makanan rumahan, otomatis saya akan masak itu. Nah, maksud saya itu yang kita bilang bahwa Anda lebih memahami keluarga Anda karena Anda tinggal lama. Jadi kalau dibilang perfeksionis, belajar psikologi tidak untuk menjadi orang perfeksionis, tapi lebih pada untuk lebih memahami diri sendiri dan manusia. Jadi kita tahu, wah diri saya nggak kuat nih kayak gini gitu. Makanya saya kalau ada teman-teman saya curhat ke saya nggak akan bilang tuh, psikolog itu nggak akan bilang kamu harus begini. Tapi psikolog itu lebih cuma mengarahkan. Dia misalkan ada masalah dengan suaminya, saya coba bilang, jadi kamu kuat apa enggak menghadapi dia? Kalau kuat, berarti apakah kamu mau pura-pura nggak tahu? Tapi kalau nggak kuat, apakah kamu siap lepas? Jadi kesannya keputusan harus di tangan orang tersebut, bukan kita. Karena simpel, kalau kita yang ngarahin, kamu kok kuat sih? Ceraiin aja. Karena simpel, kalau ternyata dia cerai gara-gara anggaplah ucapan kita ternyata dia merana, maka otomatis dia akan menyalahkan kita. Kan dulu kamu yang nyuruh. Nah ini yang hati-hati dengan hal semacam itu. Itu yang pertama, bahwa perfeksionis bukan perfeksionis yang dicari dengan kita belajar psikologi, tapi lebih pada bagaimana kita mampu berinteraksi dengan baik kepada sesama gitu. Karena keilmuan psikologi itu artinya membuat kita jadi lebih ramah ke orang lain. Bagaimana ketemu sama orang cuma sekedar ngucap, intinya ada orang-orang tertentu yang cuma kita ngucapin thank you aja dia udah seneng minta ampun gitu loh. Dia nggak minta dia tuh nggak minta macam-macam, dia cuma minta dihargai, kitanya makasih ya gitu. Oke, ya Bu nggak apa-apa gitu. Bayangkan dengan hanya sopan santun aja kayak gitu udah sesuatu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa nih tadi? Saya kebanyakan ngomong jadi lupa deh. Tentang hal yang udah kita hierarki Bu. Jadi kayak kita nggak tahu faedah kayak dahulukan kanan. Makanya ada yang bertanya. Yang kedua adalah tentang terkait ilmu pengetahuan. Artinya gini loh, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui dari orang-orang, tapi pertanyaan tidak ada yang membuktikan. Pertanyaan apakah pengetahuan bisa jadi ilmu? Bisa banget. Caranya ya tinggal diilmiahkan. Contoh paling gampang. Kayak contoh paling gampang aja. Misalkan dia mengatakan sholat itu bisa bikin orang sehat, terlepas dari sholat awalnya adalah ritual. Ternyata ada orang yang melakukan penelitian, ternyata gerakan-gerakan sholat itu kayak yoga lah, whatever lah gitu. Akhirnya dari situ orang makin tergerak untuk melakukan sholat karena ada penelitian itu, terlepas dari kita cuma mengatakan ya anggaplah dapat positif hal positifnya adalah ternyata sholat mengandung banyak muatan-muatan atau nilai-nilai tadi yang penemuan-penemuan kalau dia mampu, tapi tetap niatnya adalah lillahi ta'ala gitu kan, bukan karena. Atau contohnya paling gampang, puasa kan banyak yang mulai meneliti puasa nih gitu kan, ternyata puasa itu penelitiannya banyak banget. Cuma pertanyaan kan tetap, tapi kita niat puasanya bukan karena pengen kurus atau pengen supaya detok dan lain sebagainya kan. Artinya itu bonus, penelitian itu jadi bonus. Penelitian itu dia menjadi puasa menjadi kajian ilmiah karena memang sudah diilmiahkan, sudah diteliti secara diobservasi secara sistematis, itu bisa. Contoh paling gampang kenapa sesuatu yang pengetahuan jadi ilmiah, contoh paling gampang gini. Anda kan pernah dengar dulu kan yang walaupun saya nggak tahu itu benar apa enggak, misalkan saya sekarang misalkan dulu itu orang zaman dulu kalau orang sakit tipes dikasih apa sih dulu, cacing ya, ingat nggak? Anak sumang. Iya, whatever lah. Cacing ya kalau nggak salah kan? Iya, yang cacing ditelan itu Bu, langsung ditelan. Nah, saya ingat banget dulu waktu itu saya mau pergi ke Mesir, waktu itu mau seminar tahun 2000 udah jadi dosen ya. Terus saya tipes gitu. Terus ibu saya dong karena orang zaman baheula kan, minum cacing. Di satu sisi saya takut sama cacingnya, tapi satu sisi adik saya kebetulan dokter yang baru jadi dokter dan dia ngerasa bahwa saya nggak dapat penelitian ilmiah kalau cacing beneran mampu menyembuhkan tipes. Kalau ternyata selama ini ada, pertanyaannya itu mungkin karena pengalaman dan nggak ada ilmiahnya. Jadi ya berapa kadar cacing yang harus diminum dan sebagainya itu nggak ada gitu kata adik saya. Jadi adik saya kayak ngultimatum saya waktu itu, kamu ngikutin gaya mama atau gaya saya gitu kata adik saya. Kalau kamu ngikutin gaya saya nggak usah minum itu, saya kasih obat gitu kan. Saya langsung bengong, saya ikut kamu aja deh, saya bilang ke adik saya, karena simpel, karena saya takut cacing kan gitu kan. Tapi walaupun ibu saya ngerasa mama dulu sembuh, ya udah alhamdulillah saya bilang gitu. Artinya itu ada orang-orang tertentu yang ngerasa bahwa
Saya ingin dia dibuktikan dulu, walaupun memang sebelumnya dianggap ampuh gitu. Tapi kan zaman sekarang orang sudah sangat lebih pengen detail lagi. Saya kalau makan cacing seberapa banyak sampai sembuh. Sembuhnya artinya itu yang kita bilang pengetahuan dan ilmu. Jadi kalau tadi Anda mengatakan misalkan ya kita harus mulai dari tangan kanan dulu. Nah, itu menarik tuh, coba diteliti gitu misalkan. Bisa nggak gitu? Atau nggak, ingat nggak dulu yang ada hadis kalau ada lalat keminuman, benar? Iya Bu, ditiup. Ditiup, oke. Terus apa Gitu. enggak dilepin dua-duanya? Ya, dicelupin Bu. Pertanyaannya, Anda masih mau minum nggak tuh minumannya? Kalau saya, ini saya bertanya, Ibu bertanya sama saya. Nah, Kalau saya enggak, karena yang dulu itu kan yang dulu itu beda gitu Bu sama lalat sekarang. Kalau menurut saya lalat sekarang ini udah kena kimia, psikotoprika, bahan-bahan zat teralang lainnya. Akhirnya saya dengan argumen seperti itu, dengan kualitas pendidikan, akhirnya ya udah saya nggak minum gitu. Kalau menurut saya, Afwan. untuk kalau ada orang nggak masalah maksud saya, karena itu pernah dibahas tuh. Itu yang kita bilang bahwa ternyata kita nggak, artinya itu ada hadisnya, tapi dengan kita tidak melakukan hadis tersebut bukan berarti kita menyalahi hadis tersebut, karena kita ya tadi ada penelitian ilmiahnya, ternyata lalat yang dimaksud Rasul itu lalat Arab yang berbeda dengan lalat di sini yang munculnya dari sampah gitu kan misalkan, atau jangan-jangan artinya itu kan butuh penelitian lebih lanjut kalau lagi seru gitu kan. Nah ini kita bilang bahwa bisa nggak sih pengetahuan itu sehingga akhirnya kita makin mantap untuk bisa melakukan itu gitu loh. Ini yang kita bilang bahwa kita pengetahuan dan kapan dia jadi ilmiah dan ketika sudah diilmiahkan. Karena ada juga pengetahuan yang misalnya kalau nolak dia langsung ngomong gini, kamu nolak, berarti kamu nggak percaya dong sama hadis. Pusing juga kan kalau digituin. Gitu Bu. Ya kan? Iya, gitu maksudnya. Iya, dilema maksudnya. Jadi paling enggak maksud saya ya artinya ketika ada hadis pun ya kita teliti secara ilmiah, artinya itu benar ya kalau Anda yakin ya silahkan lakukan, tapi kalau Anda ngerasa tapi kan itu lalatnya dari situ gitu kan, dari sampah. Tapi paling ujung-ujungnya tapi itu nggak wajib kan. Nggak wajib diminum kan, artinya boleh minum, boleh kagak, silakan gitu. Artinya itu kembali ke Anda. Jadi artinya tapi koma jangan sampai ada menjadi persepsi bahwa kalau Anda nggak minum itu berarti Anda tidak percaya hadis. Wah, itu ngeri banget tuh kalau kayak gitu jatuh-jatuhnya. Oke ya, ada lagi? Insya Allah, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya tuh kan, kalau psikologi mah banyak pertanyaan emang. Terus ada lagi, silakan. Siapa tadi yang bertanya? Saya Bu, izin bertanya. Ya Yul, silakan. Ya Yuli baru hadir tadi diperbutkan. Ya, maaf ya Bu. Bu, maaf saya mau nanya terkait kasus Bu. Jadi saya kan tinggal di asrama. Nah di asrama itu ada 2 orang teman saya yang sahabatan. Yang satu itu pengertian dan yang satu itu agresif Bu. Nah awalnya saya sempat menduga kalau mereka itu lebih dari sahabat Bu. Nah tapi karena kemarin liburan saya sempat deket sama mereka, jadi saya tahu kalau misalkan mereka emang sahabatan, cuman yang deket banget. Kayak misalkan tidur bareng, terus makan bareng, terus kalau misalkan si agresif ini, si pengertian ini nggak balas chat si agresif ini dengan cepat, si agresif ini marah. Kalau misalkan si pengertian ini nggak ngejemput si agresif juga marah kayak gitu Bu. Nah terus pada saat itu, waktu liburan itu, kebetulan ibunya si pengertian ini lagi di asrama karena ada keperluan di rumah sakit yang ada di Jakarta. Kebetulan ibunya ini dari luar kota, Bu. Jadi harus nginep di asrama. Nah, selama beberapa hari ibunya curiga. Akhirnya ibunya bertanya kepada saya, Bu, terkait mereka, hubungan mereka. Nah, saya menjelaskan apa adanya gitu. Tapi ibunya itu dari situ nggak langsung percaya dengan saya. Akhirnya beberapa hari kemudian ibunya nanya lagi ke saya. Kalau misalkan mereka, ibunya menduga kalau misalkan mereka tuh lebih dari sahabat. Terus sebelum ibunya menanyakan itu, si agresif ini bilang ke saya, Nisa, kalau misalkan ibunya ini nanya, kamu nggak boleh jawab dan cerita apa-apa. Nah, yang saya mau tanyakan ke ibu, bagaimana saya memposisikan diri saya dan bagaimana memecahkan kasus ini, Bu? Saya lebih suka nanya dulu tujuan kamu apa?
tujuan saya karena ibunya menitipkan anaknya tuh ke saya, Bu. Dan kalau misalkan terus-terusan kayak gitu takutnya Oke. malah Pertanyaan lebih berikutnya, ntar dulu. Pertanyaan berikutnya adalah, ntar dulu, yang dititipkan anak yang sepengertian ini kan? Iya. Oke. Artinya gini, Anda nggak jangan kalau saya berpikirnya Anda jangan mau dilempar bom, bahasa saya gitu, bahasa saya ya. Anda jangan mau dibikin pusing. Artinya gini, anak ini tahu nggak kalau ibunya nitipin ke kamu? Enggak, Bu. Nah itu masalah kamu jadinya. Artinya Anda dilempar bom terus Anda bingung ini dikemanain nih gitu kan. Sedangkan di satu sisi jadi kamu kayak ditekan dua arah. Ibunya bilang, gimana anak saya? Kan saya titipin ke kamu. Anaknya bilang, jangan bilang apa-apa ya, padahal bukan anaknya juga yang bilang, orang lain yang bersama anaknya gitu kan. Jadi artinya kamu juga harus bahasa saya tuh gini loh, ya kita sering banget stres gara-gara orang lain, bukan gara-gara kita gitu. Itu bahasa yang cukup menarik karena kita lebih suka stres dengan masalah orang lain daripada masalah kita sendiri. Jadi cara paling gampang adalah kamu coba ngomong ke anak yang dititipin itu. Ibu ente nitipin ente nih KY gitu kan. Terus pertanyaan saya, menurut ente nih, ane nggak harus ngejawab apa, gituin aja. Jadi biar dia pusing. Karena kamu kesannya cuma media kan. Jadi bahasanya nanti, oh gitu. Tapi saya nggak mau bohong ya gitu kan. Menurut ente, ane harus jawab apa gitu. Tapi ane nggak mau bohong gitu. Biarkan dia yang pusing. Gitu kan. Jadi apakah anaknya nanti ngomong ke ibunya, "Mah, nggak usah lah mama nanya-nanya ke temen aku," gitu. Atau bisa jadi yang, "Tapi kok Mak, kamu harus tegas. Kamu mau aku ngomong apa, tapi aku nggak bohong," gitu loh. Jadi mau nggak mau kan dia harus pilihannya cuma dua, dia ngomong sendiri atau kedua dia mengubah perilakunya. Tapi kalau saya bilang kamu dilempar bom adalah kamu ditekan sama ibunya. Kan saya titip anak saya Mbak, gitu. Anaknya yang tanda kutip bukan anaknya yang ngomong tapi anggaplah anak yang ngomong, jangan bilang apa-apa ya sama ibu gitu. Itu kan nggak enak di situ. Jadi please jangan stres gara-gara orang lain, mendingan to the point. Aneh, ibu-ibu ente suka nanya mana nih? Anda harus jawab apa nih? Tapi Anda nggak bisa bohong. Menurut ente Anda harus gimana? Gituin. Biarkan dia mikir, jangan kamu. Gitu. Itu versi saya ya. Karena saya sudah kepengaruh dengan orang timur. Suami saya orang timur yang saya dulu akan kayak Anda soalnya sebenarnya. Saya akan ada pusing, tapi kadang akhirnya ada bagusnya juga saya bergaul dengan orang lain yang karena bagi saya orang timur itu berani nekat dan mereka bilang apa adanya gitu. Yang kalau orang Jawa kan bahasanya mau makan Mbak, enggak makasih gitu. Malu padahal mau gitu kan. Tapi saya ke rumah keluarga suami saya, mau makan Mbak, enggak makasih kagak dimakan, saya nggak dikasih makan seharian gitu kan. Tapi itu psikolog karena artinya ternyata kita ngadepin orang yang berbeda gitu. Nah artinya saya cuma bisa bilang itu ke Anda. Artinya niat Anda cukup baik, tapi kadang apalagi zaman sekarang ada orang mengatakan itu urusan kamu gitu kan. Itu urusan saya, kamu jangan ikut-ikutan. Nah, jadi paling enggak kamu memulainya dengan itu tadi. Memulai dengan bikin tegas yang kasih tahu ke anak itu kalau Mak ente nitipin ente ke aneh gitu kan. Ane disuruh cerita nih ke mak ente apapun yang ente lakuin. Nah, Ane harus ngomong apa nih ke mak ente, tapi Ane nggak bohong ya gitu. Soalnya Ane nggak bisa bohong gituin. Itu gitu aja. Itu gitu aja dia udah mikir. Aduh, gimana ya? Gitu kan. Anggaplah dia ngomong, jangan cerita-cerita dong Kak. Terus gimana? Tapi Ane nggak bisa bohong loh. Terus Ane keceplosan gitu. Pilihannya jadi kesannya lo ngubah perilaku lo gitu, bahasa kasarnya gitu kan. Atau ya udah gue ngomong gitu. Karena ada enaknya nih ketika Anda dianggap nggak bisa bohong kan, mau nggak mau Anda harus cerita apa adanya gitu. Gitu aja sih. Itu cara simpel saya, tapi pertanyaan kamu berani apa enggak gitu aja Pak. Lebih ke sana. Kalau Anda nggak mau dilempar, kalau Anda nggak mau pegang bom, bahasa ilustrasi saya jadi seperti itu ya. Oh iya, berarti Bu, saya nggak harus memecahkan kasus Enggak, tersebut. tapi justru tanpa sadar dengan kamu ngomong gitu, dia harus memecahkan kasusnya sendiri. Iya kan? Karena pilihannya dia yang, waduh, saya dimata-matain melalui teman saya, dan teman saya nggak bisa bohong. Iya kan bahasa kasarnya gitu kan? Iya. Iya kan? Teman saya nggak bisa bohong lagi. Jadi mendingan dari awal kamu bilang, tapi saya nggak bisa bohong gituin. Jadi kesannya, kalau tetap kayak gini, aku mau nggak mau bilang gitu, bahasa kasarnya gitu.
Atau ujung-ujung paling dia ngumpet-ngumpet dari kamu, tapi paling nggak minimal dengan dia ngumpet-ngumpet berarti dia sudah malu dengan apa yang dia lakukan kan. Gitu. Itu yang kita bilang bahwa terkadang kita perlu merubah orang tuh nggak frontal. Kita terkadang merubah orang tuh dengan satu ucapan kecil yang bikin dia mikir, lama-lama dia. Karena ada yang mengatakan gini, dulu saya pernah ingat banget, perbuatan buruk adalah perbuatan yang bikin kita yang bikin yang nggak mau ditunjukin ke orang lain. Tapi kalau ada perbuatan buruk yang ditunjukin, berarti kesannya kan dia udah berani gitu. Nah pertanyaan bisa nggak minimal, ya udah nanti melakukan perbuatan itu tapi jangan kelihatan gitu. Tapi lama-lama ya jangan sampai ngelakuin sama sekali, itu yang namanya proses gitu. Jadi kalau kamu tadi sempat ngelihat bahwa ya teman saya tuh kayaknya ada indikasi ke sana gitu. Dan saya yakin berarti dia kan ngeh juga. Dengan kamu ngomong kayak gitu, otomatis dia mulai mikir, wah nggak boleh ketahuan nih gitu kan. Karena kalau nggak dilaporin nih teman saya nggak bisa bohong lagi gitu kan. Ya minimal inilah dia mulai artinya kesana yang dia jadi aware. Aku mata-mata emakmu nih gitu bahasa kasar gitu. Aku nggak bisa bohong. Please jangan macam-macam ya depan ayah gitu bahasa kasar gitu. Itu seru tuh kalau kayak gitu. Makanya Anda pernah nggak sih kalau ke ini ada yang the eyes gitu ya. Ada the eyes gitu. Jadi ada yang secara dulu ada penelitian psikologi. Ada uang amal, terus di depan yang ninggalin apa namanya yang jaganya itu pergi. Tapi di situ dipasang logo mata. Orang yang ngambil itu nggak berani, bukan nggak berani, memikir-mikir. Ada yang berani ngambil, tapi nggak banyak ngambil. Dibandingkan dengan ada kotak amal, ada kotak uang, orangnya nggak ada yang nunggu sama sekali gitu. Akhirnya dia nggak ada, udah ambil aja deh gitu. Ini kadang itu yang kita bilang psikologisnya bahwa dengan ketika kita ngerasa kita diawasi, biasanya kita akan lebih berhati-hati. Atau dulu ada teman saya cerita gitu. Iya dulu ustadz saya, kita disuruh belajar malam gitu kan. Terus padahal ustadz saya nggak ngawasin. Tapi dia cuma naruh kopiahnya doang di meja guru gitu. Mungkin orang pahamnya udah lagi ke kamar mandi kali gitu ya. Dia pergi. Tapi ngelihat kopiahnya aja orang nggak berani macem-macem gitu. Itu yang kita bilang kalau bahasa kitanya kayak murokobahnya tuh di situ gitu. Atau nggak saya punya temen yang lebih saklek lagi gitu kan. Dia menulis di berbagai tempat di kamarnya, Allah melihat apa yang kamu lakukan gitu kan. Jadi setiap dia baca kemana-mana dia ngerasa nggak mau berbuat yang aneh-aneh gitu. Itu kan salah satu bentuk psikologis bahwa dengan kita merasa bahwa kita diperhatikan, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan tanpa sadar dengan kamu tadi ngomong gitu ke teman kamu yang mengatakan, hai saya di eyes-nya emak bapak kamu nih gitu kan. Please jangan macam-macam lebih ke sana. Tapi bukan berarti kamu tuh jangan begini makanya. Karena merubah sesuatu yang sudah biasa itu nggak gampang. Apalagi tadi saya ngelihatnya gini loh. Tadi saya ngelihat bahwa kadang kita jodoh itu tanda kutip terlepas dari tadi kan kebetulan agak menyimpang misalkan anggaplah. Tapi saya cuma mengatakan jodoh itu adalah ketika seseorang bertemu dengan seseorang yang jadi pelengkapnya dan dia ngerasa cocok. Yang menurut kita kayaknya kok dia mau sih sama dia, tapi ternyata sebenarnya dia cocok. Yang satu kesannya yang tadi kamu bilang agresif, tapi yang satu pengertian. Jadi dia ngerasa si agresif ini ngerasa yang pengertian ini cocok sama dia. Si pengertian ini bisa jadi ngerasa agresif ini cocok sama dia karena dia ngerasa terpacu. Dua-duanya sebenarnya punya saling ada punya simbiosis mutualisme, tapi walaupun menurut sebagian orang lo mau sih sama dia kan agresif banget, tapi orang lupa kalau dia itu justru sebenarnya butuh orang juga untuk memicu gitu loh. Jadi sebenarnya situ ada simbiosis mutualisme yang sangat, yang kalau orang, karena orang kan melihatnya dari sisi dirinya bukan dari yang orangnya gitu. Sama seperti halnya saya punya teman saya galak banget. Orang tuh berkali-kali bilang ke saya gitu, Sar lo kok betah ya punya temen kayak gitu kan, dia tuh galak banget. Tapi entah kenapa saya punya teman semuanya galak semua gitu, nggak ada yang baik gitu. Maksudnya bukan nggak ada yang baik, maksudnya orang yang jutek bin aja. Sampai sekarang saya punya kucing pun galak gitu kan, nggak jutek. Tapi saya ngelihat bahwa ternyata saya seru juga ketemu. Ternyata saya cocok dengan orang-orang kayak gitu. Karena apa? Kita apa adanya gitu loh. Saya nggak perlu basa-basi, kita langsung to the point gitu. Nah ini yang kita bilang bahwa itu cocok. Cuma permasalahan kamu kan bisa jadi mereka saling cocok, cuma nggak pada alurnya gitu. Nah itu yang harus diingatkan lebih ke sana sebenarnya. Oke Yul ya.
Iya Bu, baik, makasih banyak ya Bu. Oke, sudah jam berapakah ini tuh kan jadi konsultasi psikologi ya kalau kayak gini ya. Udah 15, 16. Oke teman-teman mungkin hari ini sampai sini dulu. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Oke, nanti saya share dan silakan selamat bergabung di grup GCR-nya. Lalu Yul jadinya Amanah dan Alfiani langsung saya minta dibikinkan ininya ya. Grup WhatsApp-nya ya. Oke. Dengan demikian nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup boleh? Boleh, Bu. Oke, terima kasih semua teman-teman buat yang hadir hari ini. Semoga ke depan kita bisa belajar lebih banyak, karena bagi saya adalah diskusi kayak gini tuh kayak kita sama-sama belajar. Saya belajar dari Anda gitu kan. Anda belajar dari saya karena kebetulan saya lebih banyak belajar sebelumnya gitu aja sih sebenarnya. Kita sama-sama saling sharing. Sukses buat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ibu. Sehat, Bu. Ya, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam.